Selamat siang hadirin yang saya hormati serta teman-teman kaum muda dari seluruh Indonesia. Saya harap semua peserta conference hari ini masih tetap semangat ya setelah istirahat makan siang tadi. Karena sekarang kita akan lanjut ke agenda konferensi yang berikutnya, yakni panel diskusi sesi 4 dengan topik strategi pengembangan sociopreneur dan juga kewirausahaan oleh kaum muda. Dan tentunya panel sesi 4 ini akan mendatangkan 3 pembicara yang tentunya sangat hebat dan full of knowledge. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Abdul Alwani selaku Project Imilas Project, Kak Rahma Alia selaku founder Nenas Inc. dan Kak Nigusti Putu Pamela Putri selaku juara 1 Sustainable Teampreneurship Competition 2021. Panel sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Niwayan Devi Aryasih yang merupakan mahasiswi di Universitas Udayana. Untuk itu, acara berikutnya akan saya serahkan kepada Kak Devi selaku moderator. Silakan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Gimana nih setelah istirahat kabarnya? Kita sudah sampai di panel sesi 4 GYC 2021. Pada kesempatan kali ini sebelum aku memulai nih, aku punya pantun untuk kalian. Pantunnya itu berbahasa Bali. Oke. Mau plesiran ke Mamai, nyantos ke Bangli. Om Swastiastu semeton sarang sami, Niki mewasta songket saking Bali. Oke, tunggu dulu. Oke, teman-teman. Nih, pada kesempatan kali ini aku lagi mengenakan songket dari Bali, di mana songket ini merupakan salah satu kain tradisional khas Bali yang dulunya hanya berkembang di beberapa daerah di Bali, tapi sekarang sudah menjadi salah satu kearifan lokal di seluruh wilayah Bali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti jalan-jalan gitu ke Bali, mungkin bisa menjadikan songket sebagai salah satu oleh-oleh yang patut untuk dicari. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke panel sesi kita yang keempat. Ada yang tahu nggak nih, panel sesi kita yang keempat ini akan membicarakan tentang apa? Mungkin ada yang udah buka buklet, udah kepoin Instagramnya JYC mungkin? Ada yang tahu nggak? Oke teman-teman, di panel sesi 4 kali ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan sociopreneur oleh kaum muda. Dan tentunya panel sesi kita kali ini sangat erat kaitannya dengan SDGs, yaitu pada poin pertama tentang mengatasi kemiskinan, poin ke-8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di sini aku, Niwayan Devi Aryasih, selaku moderator pada panel sesi ini, nggak akan sendiri teman-teman. Aku akan ditemani oleh 3 pembicara kita yang super keren, yang akan bergabung secara daring maupun luring pada siang hari ini. Oke, yang pertama aku akan menyapa pembicara kita yang bergabung secara daring via Zoom meeting. Mungkin untuk Kak Nigusti Putu Pamela Putri, apakah sudah terhubung? Halo Pamela. Oke, Pamela sudah ada di room nih. Gimana nih Pamela kabarnya hari ini? Baik dong. Dan semangat. Oke, nampaknya sudah sangat semangat ya untuk berbagi dengan seluruh kaum muda yang ada di sepenjuru Indonesia. Oke Pamela, mungkin bisa ceritain dong sedikit kesibukannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Jadi aku sendiri karena dalam situasi pandemi ya, anak muda sekarang pasti sekolahnya online semua. Tapi walaupun online, kita harus tetap produktif dong. Ikut lomba-lomba online, yang contohnya seperti lomba yang diadakan oleh UIC ini. Dan sebenarnya teman-teman di rumah, walaupun dalam situasi pandemi ya teman-teman, pasti sebagian besar hanya rebahan dan main gadget saja di rumah. Tapi itu seharusnya teman-teman bisa jadi kesempatan untuk berkreativitas tanpa batas lewat rumah. Jadi nggak perlu keluar lagi, dan di rumah aja kalian udah bisa berkreativitas gitu. Jadi di rumah gitu aja kegiatannya sekarang, sekolah online, keluar juga jarang-jarang ya. Oke, sepertinya Pamela sangat mentaati aturan dari pemerintah nih untuk tetap di rumah saja. Oke teman-teman, seperti yang
dikatakan Pamela tadi, dia juga aktif untuk mengikuti lomba. Salah satunya adalah Sustainable Teampreneur Competition, dan Pamela ini merupakan juara satu dari lomba tersebut. Apa sih produk yang Pamela lombakan atau yang Pamela hadirkan di lomba tersebut? Mungkin nanti Pamela akan menjelaskannya lebih lanjut. Oke Pamela, Pamela nggak akan sendiri nih untuk menjadi pembicara pada panel kali ini. Teman-teman di sini juga sudah tergabung rekan-rekan kita yang menyeberang jauh nih dari NTB, tepatnya dari Lombok ke Bali untuk berbagi ilmu sama kita tentang sociopreneur tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut pembicara kita yaitu Kak Alwani dan Kak Rahma. Mungkin bisa langsung naik ke atas panggung, Kak. Halo Kak, oke, mungkin langsung bisa duduk. Oke, nah pembicara kita sudah lengkap nih teman-teman. Mungkin sebelum lanjut ke materi ya, kita akan sedikit chit-chat gitu sama Kak Alwani atau akrab disapa Kak Wendy nih dan Kak Rahma. Oke Kak, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Oke, Oh, semangat. Oke, harus semangat nih teman-teman. Kakak-kakaknya aja udah semangat banget nih mau membagikan materi yang tentunya super duper bermanfaat, dan kalian tentunya yang di rumah juga harus lebih semangat. Oke Kak, bisa diceritain dong akhir-akhir ini kesibukannya ngapain gitu. Kamu duluan. Oh, kalau Rahma ini Rahma dulu katanya. Kalau Rahma sendiri sekarang kan semester 7 ya, jadi udah menuju semester akhir nih. Kesibukannya ya mulai coba untuk user-user nyari judul gimana gitu. Jam ini sih, ya kurang lebih begitu. Semoga nanti lancar ya Kak sampai wisuda tentunya. Kalau Kak Wendy sendiri nih gimana nih? Kalau saya sekarang dua kegiatan utama sih kuliah, tapi masih online kan. Iya. Karena sekarang sih masih kelas semester 1 kayak gitu. Dan selain itu juga masih mengurus tentang kegiatan usaha juga. Jadi hampir besaran tentang usaha, kuliah usaha kayak gitu. Oke, kuliah usaha ya teman-teman. Oke, tadi Kak Wendy juga sempat menyinggung tentang usaha ya. Kira-kira apa nih usaha yang dibangun oleh Kak Wendy? Tentunya nanti Kak Wendy bakalan cerita lebih lanjut dengan kita di panel kita hari ini. Oke, sebelum lanjut nih ke materi, dari tadi baru Kak Wendy dan Kak Rahma datang nih, ada sesuatu gitu yang mencolok dan sangat menarik. Ini pakaiannya nih teman-teman, pakaiannya. Boleh sedikit diceritakan nggak sih Kak, baik Kak Wendy maupun Kak Rahma ini mengenakan pakaian apa? Kalau aku ini kan ada songketnya, ada kebayanya. Kalau Kakak mungkin ini salah satu kain khas dari Lombok Pak, NTB atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Wendy. Jadi sedikit cerita, kalau bisa dibilang ini kayak etniknya dari Sasak, tapi kalau bilang kainnya tidak, tapi motifnya iya. Iya. Jadi kalau ini tuh namanya motifnya kain tenun Subhanallah gitu. Kain tenun Subhanallah. Itu ada ceritanya, mau diceritain? Nah, mungkin bisa cerita sedikit Kak supaya teman-teman tahu nih keragaman budaya Indonesia tentunya. Jadi kalau kita merujuk dari kata Subhanallah itu sebuah kekaguman, berasal dari kata Subhanallah kalau kita di Islam gitu, sebagai bentuk kekaguman kita terhadap sesuatu yang indah. Jadi ini kan proses kalau dibikin motifnya dari kain tenun songket itu sangat sulit, bisa memakan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Jadi ketika dia jadi, kitanya dulu si pembuat ini sebenarnya tuh saking kagumnya sampai dia bilang subhanallah kayak gitu. Dan itu keterusan dan jadilah dia subhanallah kayak gitu. Oke, teman-teman, ternyata begitu ya filosofi dari kain yang dikenakan oleh Kak Rahma maupun Kak Wendy ini sendiri, teman-teman. Oke, karena pembicara kita juga sudah lengkap dan pastinya ini teman-teman juga udah nggak sabar banget untuk mendengar paparan materi dan cerita-cerita seru dari pembicara-pembicara kita di panel ini. Aku langsung saja akan beranjak ke sesi pemaparan materi. Untuk waktu yang pertama aku serahkan kepada Pamela sebagai pembicara kita. Mungkin untuk Pamela, apakah sudah terhubung dan aman? Halo Pamela. Aman. Oke, sepertinya untuk operator juga sedang menampilkan share screen. Oke Pamela, apakah Pamela sudah siap? Siap. Oke, untuk waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan
kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah dikenalkan. Jadi karena pepatah menyampaikan kalau tidak perkenalkan, nama saya Nigusti Pamela Putri. Saya kerap disapa Pamela. Saya kelahiran Bali 18 Desember 2002 dan kini saya sedang berkuliah di ITB Srikom Bali, jurusan Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan mengenai sharing-sharing pengalaman saya. Yang pertama adalah memotivasi diri, terus pengalaman mulai tertarik untuk berusaha dan meningkatkan kepercayaan diri. Bisa slide selanjutnya? Jadi saya mau mengucapkan selamat sama teman-teman yang udah join kegiatan JYC ini karena teman-teman keren banget. Sebenarnya saat kalian mendaftar kegiatan JYC ini, kalian sudah menjadi bagian generasi muda yang ingin berubah dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik karena sudah memilih untuk respect mengenai problem yang ada sekarang, yaitu bagaimana sih cara kita mewujudkan poin-poin SDGs. Dan kalian juga memiliki keinginan untuk menambah pengetahuan diri, wawasan melalui materi-materi yang diberikan pada kegiatan JYC ini. Dan saya harapkan teman-teman di sini semuanya dapat menjadi sosok yang dapat memberikan perubahan ke dunia yang lebih baiknya. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini ada hal yang menarik yang mau saya sharing-sharing. Jadi ngomong-ngomong mengenai goals, pasti teman-teman memiliki cita-cita ya. Nah, saya pernah baca buku, bukunya itu judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini bukunya keren banget sih, saya direkomendasikan sama teman saya. Nah, ada satu poin yang saya dapatkan di sana yang mungkin itu menyadarkan saya ya. Jadi tulisannya seperti ini, tidak semua orang ditakdirkan bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan. Nah, arti dari kata-kata itu bahwa semua orang itu bisa melakukan hal-hal kecil luar biasa, hal-hal kecil yang dimulai dari berdampak kepada orang lain. Jadi kalian itu bisa melakukan hal-hal kecil dari diri kalian sendiri dan kalian bisa share itu ke teman kalian, ke lingkungan kalian, dan itu akan nantinya dapat memberikan dampak yang besar. Jadi kalau saya ada sedikit bisa dibilang pegangan ya, prinsip dalam hidup, ketika kamu kerja keras, tapi kamu hanya melakukannya untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu itu nggak peduli sama orang lain, kamu nggak peduli sama lingkungan kamu nggak peduli sama sekitar kamu, dan untuk apa kayak gitu. Jadi intinya di buku ini tuh menjelaskan bahwa kalau kita hidup, kita juga ada orang lain loh, ada lingkungan kita gitu. Jadi kita diajarkan untuk sharing-sharing. Jadi saya ada cerita juga. Jadi waktu beberapa hari lalu saya sempat ikut kegiatan sama teman-teman saya field trip dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada salah satu teman saya yang bilang kayak gini, kalau jurusan yang aku ikutin sekarang itu nggak nyambung nih sama kegiatan yang aku lakukan saat ini. Nah, kegiatan itu adalah kegiatan konservasi lingkungan. Dan aku mikirnya kayak gini, kalau untuk jaga lingkungan, kamu nggak perlu jurusan apapun itu. Karena jaga lingkungan, itu tugasnya semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Dan begitu juga dengan isu-isu lainnya, teman-teman. Jadi, apapun isu-isu yang ada di sekitar kamu, apapun problem yang ada di sekitar kamu, kalau kamu bisa speak up dan kamu bisa memberikan dampak perubahan yang lebih baik, why not? Gitu. Jadinya, contohnya seperti permasalahan lingkungan ini, itu bukan hanya tugas seorang aktivis lingkungan, bukan hanya tugas seorang pemerintah, tapi tugas semua orang gitu. Semua orang dan semua makhluk yang tinggal di bumi ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai talking about sociopreneur. Jadi gimana sih caranya supaya bisa menjadi bagian perubahan dunia menjadi lebih baik? Di sana apa sih itu sociopreneur? Jadi sociopreneur itu gabungan dari kata sosio dan entrepreneurship. Jadi sesuai dengan namanya, sociopreneurship menggabungkan konsep bisnis dengan isu-isu sosial.
Bisa next selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara kita memulai? Ini aku mulai sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa praktekkan. Next. Yang pertama, kalian harus kenali diri kalian sendiri. Jadi menurut aku, kenali diri kalian sendiri dan mengetahui passion kalian sendiri itu benar-benar penting dan membuat kalian nyaman untuk melakukan pekerjaan kalian. Jadi aku ada kenalan saudara, jadi dia itu kerjanya IT teman-teman. IT dan kenapa sih kamu milih pekerjaan IT ini? Itu pentingnya passion dan dia bilang ke aku itu pentingnya suka sama apa yang kamu kerjakan. Dia bilang ketika dia kerja dari pagi sampai sore, kan dia kerjanya IT dan dia harus berhadapan terus dengan komputer. Dan dia bilang itu adalah hobi saya, itu adalah bisa dibilang bagian hidup saya yang melakukannya dengan sepenuh hati saya gitu. Dan dia bilang karena saya suka itu, makanya saya memilih pekerjaan itu dan bonusnya setiap tahun dapat gaji kayak gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi itu pentingnya passion yang bisa kamu pilih untuk melakukan kegiatan kamu dalam sehari-hari. Jadi ini mengenai socialpreneur, temukan masalah, berikan solusi. Nah, misalnya kamu ingin memulai sebuah usaha dan kamu juga ingin menjadi sosok yang memberikan dampak seperti itu ya. Dan kamu bisa temukan masalah dulu. Contohnya aja, kamu suka baca buku. Nah, dari baca buku ini, kadang-kadang sebagian orang permasalahannya karena harga buku itu mahal ya teman-teman. Jadi itu sebagai salah satu. Jadi kamu bisa berikan solusi, kamu berikan sebuah wadah gitu membuat sebuah wadah di mana kamu memberikan pinjaman ke teman-teman kamu. Jadi teman-teman kamu tuh nggak perlu beli buku yang baru dengan harga mahal. Jadi sistemnya seperti penyewaan gitu teman-teman. Jadi selain kamu dapat keuntungan dari itu, kamu dapat menyebarkan budaya suka membaca sama teman-teman kamu. Jadi itu menurut aku salah satu cara yang benar-benar efektif bisa menguntungkan kamu, menguntungkan orang lain dan menambah jiwa suka membaca gitu. Nah teman-teman, jadi aku memperkenalkan Oiroskin. Jadi Oiroskin ini merupakan brand yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya perawatan kulit teman-teman. Perawatan kulit. Jadi Oiroskin ini mengusung slogan Hero for Your Skin yang artinya pahlawan untuk kulit kamu gitu. Jadi Oiroskin ini merupakan produk yang menggunakan bahan-bahan yang alami teman-teman. Jadi kami tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan juga dalam proses packaging dari produsen, distribusi dan juga sampai konsumen kami mengusahakan agar menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui, sebagian besar bisnis online di Indonesia itu kan pasti menggunakan packaging teman-teman, dan itu sebagian besar menggunakan plastik. Jadi kalau aku bisa bilang sebagian plastik mungkin itu berasal dari bisnis teman-teman, bisnis online, karena itu menggunakan banyak banget plastik. Jadi kalau bisnis usaha-usaha itu bisa dirubah dengan menggunakan teknik bisa next. Jadi awalnya aku tertarik sama usaha ini. Jadi waktu aku SMA aku emang udah suka banget jualan. Waktu SMA itu jualan aku jualan nitip-nitip di kantin sekolah. Jadi setiap pagi itu masak dulu, jualan makanan, dan lanjut aku sekitar kelas 12 aku ada join namanya YCI, jadi Kids Conservation Initiative. Itu merupakan naungan anak muda di mana dia berfokus pada konservasi
edukasi lingkungan. Dan aku benar-benar suka banget join di sana karena aku diajarkan untuk tidak hanya peduli kepada diri sendiri, tidak hanya bisa dibilang lah terlalu tidak mempedulikan orang lain seperti itu, dan aku diajarkan untuk lebih care kepada sesama, kepada lingkungan seperti itu. Karena aku juga suka jualan dan juga aku juga suka dengan lingkungan, maksudnya ingin memberikan dampak yang lebih baik kepada lingkungan dan ingin menjadi agen perubahan, dan aku memiliki ide untuk membuat sabun organik ini. Sabun organik ini sebenarnya udah banyak banget di pasaran teman-teman, cuman bedanya sabun aku menggunakan sabun ini aku membuat sabun ini dengan berbagai varian. Ada yang mungkin harganya lebih murah, harganya menengah, dan teman-teman. Jadi saat kalian memulai usaha socialpreneur, menurut aku pribadi, kalian harus paham dengan isu yang kalian mau angkat seperti itu. Mungkin kalian isunya tentang tidak sama mungkin perubahan iklim, dan kalian buat produknya yang aman juga buat lingkungan itu. Bisa next selanjutnya. Jadi ini ada sedikit motivasi dari CEO Facebook. Ide itu tidak muncul secara sempurna. Ide itu akan semakin jelas ketika kamu kerjakan. Next. Peran generasi muda itu sangat besar untuk perubahan Indonesia, dunia yang lebih baik, dan aku harap teman-teman di sini bisa menjadi agen perubahan tersebut. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada penyampaian yang kurang. Terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari Kak Pamela. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom meeting bisa ngasih virtual reaction-nya nih untuk presentasi dari Kak Pamela sendiri. Keren banget ya materi yang disampaikan oleh Kak Pamela itu mencakup tentang apa itu socialpreneur, terus kiat-kiat kita untuk memotivasi diri kita supaya mau untuk mengeluarkan suatu ide, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Pamela, halo. Halo. Oke, mungkin menyambung dari presentasi yang Pamela sampaikan tadi, aku ingin sedikit bertanya nih Pamela. Tadi itu kan Pamela membuat satu produk nih namanya Oiro Skin, dan itu sabun organik yang wow, itu dari bahan alam gitu loh. Dan boleh nggak sih aku nanya, Pamela ini merintis awal mula Oiro Skin itu gimana sih, dan apa sih satu hal yang memotivasi Pamela untuk kuat dalam memunculkan ide ini sendiri? Mungkin bisa sedikit diceritakan? Oke, jadi waktu aku mulai sabun organik ini sebenarnya udah dari tahun lalu. Jadi aku kan suka banget kayak coba-coba gitu. Coba-coba, misalnya aku lihat di pencarian aku kayak orang buat sabun gitu. Pertamanya, kok kayaknya kok aku buat dan aku gunain di rumah aku, itu kayaknya bagus banget gitu loh. Jadi keluarga nggak perlu beli sabun lagi, maksudnya yang dengan biaya yang lebih mahal gitu. Itu udah mulai dari tahun lalu sih buat sabun. Karena sabun ini jadi menurut aku ini itu sangat berdampak tidak hanya bagi kulit aku dan juga tapi juga ini tuh berdampak bagi lingkungan gitu loh. Karena bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahannya yang alami dan tidak menggunakan SLS, SLA dan fragrance oil. Jadi sebagian sabun di warung-warung itu kan menggunakan fragrance oil, di mana fragrance oil itu biasanya kalau secara teratur digunakan itu bisa buat iritasi. Jadi keluarga aku ada yang iritasi gitu kan. Jadi itu salah satu alasan aku buat sabun organik, dan juga kita nggak perlu ngeluarin limbah dari kemasan sabun organik itu. Jadi itu sih alasan aku. Lebih ke aku gunakan dulu di keluarga, mungkin nanti aku akan kasih ke tetangga gimana
perasaannya Baru pakai sabun organik pertama kali. disebarkan ke lingkungan sekitar, kurang lebih seperti itu ya Pamela ya. Ya, Oke, ide dari Kak Pamela ini sangat bagus ya teman-teman. Selain untuk dia bermanfaat untuk keluarganya, juga sangat memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Oke, mungkin sekarang aku mau beralih ke Kak Wendy sama Kak Rahmani. Mungkin bisa nggak sih kasih tanggapannya sedikit tentang presentasi ataupun produknya dari Pamela ini? Kan Kak Wendy maupun Kak Rahma juga sama-sama sudah founder dari suatu usaha dan juga sudah memiliki produk. Mungkin dari Kak Wendy dulu mungkin. Dari Mbak Pamela tadi ya, itu saya sangat setuju sekali step-step dalam membangun socialpreneur itu. Pertama kita lihat masalah yang ada di lingkungan, lalu kita munculkan solusi dan kita wujudkan dalam bentuk sebuah kegiatan usaha. Itu yang pertama. Kalau kita merujuk terhadap sekarang bagian sustainability-nya atau keberlanjutannya itu sangat memberikan efek yang ini ya, sangat signifikan dan bagus sekali bagi lingkungan, bagi orang-orang sekitar juga kalau tidak salah saya dengar tadi ya. Jadi usaha memang seperti itu, ini yang sangat diperlukan dilakukan oleh anak muda. Iya. Memang kecil kelihatannya, tapi kan segala sesuatu itu berawal dari hal-hal yang kecil. Siap. Dari hal yang kecil kayak gini kita belajar untuk membesarkan itu nanti. Seperti itu sih tanggapan saya. Setuju banget Sangat ya keren sama sih. Kak Wendy, setuju banget. Terus kalau dari Kak Rahmani, gimana tanggapannya? Kalau dari Rahmani dari awal presentasi Pamela tadi, nah ada quotes di awal tuh yang bilang apapun yang kita kerjakan itu harus bisa berdampak terhadap lingkungan ya, kepada alam gitu. Gimana kita bisa apapun yang kita kerjakan itu harus bisa berdampak ke orang-orang di sekitar, terutama di gimana kita bisa tetap menjaga kelestarian alam kita, karena nggak dipungkiri ya sekarang ini ya cukup miris ya gitu. Makanya hal-hal kayak gini nih, contohnya kayak Pamela, terus Devi, dan sudah bergabung di GYC ini merupakan movement yang sangat bagus bagi kita generasi muda untuk bisa mengajak teman-teman kita semua, menggait semua untuk lebih perhatian lagi nih ke alam kita nih, gimana ya ke depannya Iya, gitu. betul sekali Kak, karena kita kan manusia yang selalu berdampingan sama alam gitu. Oke, sangat keren sekali ya presentasi dari Pamela, dan juga kita sudah mendengarkan tanggapan dari dua pembicara kita yang lain. Oke Pamela, mungkin dari teman-teman juga kalau sudah ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung diketikkan di kolom chat dengan format nama underscore pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Nanti kita akan membahasnya di sesi Q&A. Mungkin sekarang kita akan lanjut saja ke pemateri kita yang kedua dan ketiga, yaitu Kak Rahma dan Kak Wendy. Di sini mungkin kakaknya bakalan lebih menceritakan perjalanannya, karena kakaknya juga merupakan founder dari suatu usaha nih teman-teman. Usahanya apa? Nanti bakalan dijawab lebih lanjut nih sama kakak-kakaknya. Oke, baik, untuk mungkin yang akan memulai presentasi Kak Wendy. Ya, saya Oke, Kak Wendy yang akan memulai. Oke, operator sudah siap? Oke, untuk waktu dan tempat, Devi persilahkan Kak. Baik, Lanjut. mungkin saya beri sambutan sedikit Iya. ya. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pribadi sangat bangga ya bisa duduk bersama di sini bersama kita teman-teman muda, dan kita bisa berdiskusi dengan kaum muda yang ada di daerah lain. Ya, benar sekali Kak. Bagi saya pribadi ini adalah suatu hal yang luar biasa Ya. yang jarang kita temukan kayak gitu. Nah, mungkin sedikit perkenalan. Nama saya memang Muhammad Abdul Alwani, tapi kerap disapa dengan Wendy Iya. Alwani kayak gitu. Kalau saya sih putra asli Lombok, putra daerah, dan alhamdulillah di tahun ini baru menyelesaikan studi di Politeknik Fakultas Lombok untuk prodi travel arrangement. Jadi saya memang basicnya itu adalah pariwisata Pariwisata, kayak iya. gitu. Jadi apakah saya memang memiliki basic pariwisata dan usaha saya tentang pariwisata? Apakah seperti itu? Mari Kita kita akan jawab. melihatnya setelah itu. Apa gitu? Oke. Saya bergerak di bidang apa untuk saat Oke. ini? Mungkin Kak bisa di next gitu ya. Jadi inilah dia project yang sedang saya kembangkan dan memang sedang saya kerjakan selama 2 tahun terakhir. Namanya Imlas Project. Jadi kalau Imlas Project ini adalah usaha yang bergerak pada jasa pembuatan seragam atau pakaian dari konveksi dan tailor kayak gitu. Jadi usaha ini saya mulai rintis pada bulan Agustus 2019. Itu motif awalnya itu pure untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai upaya untuk menjadi anak muda yang mandiri, tidak terlalu bergantung sama orang tua. Kebetulan pada bulan dan tahun itu saya sedang tinggal di Bali, melakukan magang gitu.
di salah satu travel agent di Sanur di Bali waktu itu. Jadi kan ini anak rantau, mungkin teman-teman yang udah menjadi anak rantau tahu lah kayak gimana pedih pahitnya kayak gitu. Jadi tidak mau kalah gitu, sebagai anak muda kan harus tetap semangat. Jadi mencoba untuk mencari cara bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah ya sebetulnya cuan mungkin ya kayak gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah ceritanya ini pada saat itu kebetulan ada teman di grup, dia nanya, guys ada tahu tempat bikin PDH nggak kayak gitu. Nah saya lihat ini peluang nih, kebetulan juga saya punya temen nih yang memang memiliki basis produksi konveksi yang lumayan besar. Jadi saya kontak lah teman nih, Mbak ini ada yang mau bikin gini nih, bisa nggak kayak gitu. Dan saya coba tanyakan harga, dan saya coba tawarkan harga itu ke teman yang nanya, dan itu masuk gitu. Alhamdulillah proyek itu deal. Dan hasilnya saya nggak nyangka gitu, hasilnya bisa pakai hidup sebulan di Bali. Kita tahu kan kayak gimana hidup di Bali ya, di sana Lombok itu kayak wah gini ya ternyata kayak gitu kan, namanya juga anak rantauan gitu. Jadi bisa bayar kos, bisa makan, bisa beli bensin segala macam dengan hasil itu. Dan saya itu menarik. Tapi 6 bulan belakang, 6 bulan ke depan itu saya hanya menjalankan hanya sebatas ya, kalau ada mau yuk sini, kalau ada mau yuk sini kayak gitu. Tidak melakukan promosi yang mau kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tiap bulan tuh ada saja orang yang membuat di kita gitu loh. Jadi bisa hidup selama 6 bulan di Bali itu hasil dari sana murni tanpa meminta dengan orang tua. Bagi saya itu kayak alhamdulillah Meringankan gitu. beban Kak ya. Meringankan beban orang tua kayak gitu. Bukan orang tua tidak memberikan. Tapi ya namanya juga anak muda, semangat anak muda itu memang harus ditonjolkan. Cerita berlanjut pada saat 2020, mungkin bisa di next ya. 2020 awal bulan itu saya coba jalan-jalan nih keliling Bali, terus ke Malang, Surabaya. Itu juga dengan hasil tabungan dari usaha itu kan. Jadi saya jalan-jalan tuh mencoba untuk mencari rekanan vendor, penjahit, bordir, tuku. Kalau di Surabaya itu ada namanya Jalan Kapasan, kiri kanan tuh toko kain tok isinya. Jadi saya masukin satu-satu nanya, ini kain jenis apa, harganya berapa, kayak gitulah. Nah mungkin kalau teman-teman bisa lihat di slide, jadi di pertengahan tahun 2020 tuh saya ketemu dengan co-foundernya Mila gitu. Jadi brand Imilas Project itu terinspirasi dari co-foundernya kayak gitu. Dan saya juga ada rekrut teman satu imam yang memang bagian desain dan kreatif. Alhamdulillah setelah kita bertiga itu kita mulai naikkan brand dengan logonya, nanti akan saya tampilkan di depan. Itu juga kita mulai lakukan marketing nih lewat digital marketing. Kita membuat selebaran, promosi, dan itu memberikan dampak yang lumayan signifikannya baik dari segi relasi maupun produksinya. Nah, cerita berpindah pada tahun 2021 ya. Itu memang ada perubahan, tapi stagnan dia di sana. Saya berpikir kok gitu ya. Ternyata saya sadar selama 2 tahun terakhir sampai tahun 2021 itu Imilas Project berjalan hanya berorientasikan menu oriented. Tidak memiliki nilai yang lebih. Bagi saya, tidak memiliki ciri khas gitu kan. Bagi saya itu menjadi sebuah gerbang besar di antara saya dengan kemajuan kayak gitu, di antara kami dan kemajuan. Mungkin bisa next Mas. Nah, masuklah pada bulan Juli kemarin tahun 2021, saya dengan teman-teman mengikuti sebuah program inkubator bisnis namanya Starting. Jadi ini inkubator bisnis yang dibikin oleh kampus kami Poltek Lombok yang bekerja sama dengan STID ya. Di situ ada STID itu ya, Swiss Contact kayak gitu. Jadi itu selama 4 bulan kita belajar nih bagaimana cara kita melihat sebuah masalah, lalu kita munculkan sebuah solusi. Kayak tadi saya bilang di awal, dari solusi itu kita wujudkan dalam bentuk sebuah usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang model bisnis. Bisnis itu harus seperti apa sih, kayak gitu. Dan juga tentang keuangan, terus tentang bagaimana bekerja sama, kita diajarkan, digodok di sana. Saya digodok ya, kayak gitu. Tapi selama 4 bulan itu, saya menyadari, saya merasakan ada 4 pengembangan di diri saya. Kalau saya sebut dengan self development, mungkin kita bisa lihat-lihat sama di sini ya. Pertama adalah saya yang kedua adalah kesadaran. Saya sadar bahwasanya usaha itu tidak hanya tentang uang. Akan tetapi usaha itu harus memiliki nilai yang lebih dari sekedar uang. Gitu. Itu yang pertama. Dari kesadaran itu muncullah kepedulian. Maksudnya saya berpikir usaha saya ini dan teman-teman saya ini harus bisa memberikan dampak tidak hanya untuk kami bertiga, tapi bisa memberikan dampak untuk sosial, lingkungan sekitar, budaya mungkin seperti itulah. Nah selanjutnya juga, dari sana juga saya menjadi pribadi yang open mindset dan inovatif. Awalnya tuh saya tipikal orang namanya juga anak muda ya, yang strict dengan ideologi kita gitu. Jadi sulit tuh masuk usul-usulan dari orang. Tapi setelah ada perubahan kayak gitu, saya mulai menerima. Dan dari sanalah muncullah beberapa ide-ide kreatif dan inovatif
yang itu sangat membantu dalam pengembangan proyek kita saat ini. Dan yang terakhir adalah berpikir sustain. Zaman sekarang itu kita harus berpikir tentang keberlanjutan. Iya, Maksudnya, benar sekali, Kak. usaha ini, saya spesifik ke usaha, tidak hanya untuk keuntungan saat ini saja, tapi bagaimana usaha ini bisa tetap eksis hingga masa depannya. Iya. Seperti itu. Jadi itulah beberapa 4 hal yang menjadi pengembangan fokus utama saya selama 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir sejak ini. Mungkin bisa next, Mas. Oke, saya persembahkan kepada teman-teman, inilah tampilan kita dalam 2 bulan terakhir setelah program inkubator bisnis. Imlas Project hadir dengan tujuan yang baru. Kita bisa lihat logonya sedikit di situ ada motif. Itu apa ya itu ya. Kalau kita lihat di situ itu merupakan motif kain tenun sasak. Kita bisa melihat beralih nih ke 4 bintang itu. Jadi sekarang Imlas Project itu menjadikan kain tenun sasak sebagai identitas usaha. Jadi di setiap desain kita, di setiap produksi kita selalu mencoba mengkombinasikan seragam itu dengan kain tenun sasak sebagai ornamennya. Itu apa fungsinya, apa tujuannya? Kita mulai dulu untuk menanamkan rasa kebanggaan nih pada customer untuk menjadikan kain tenun sasak sebagai identitas diri dan kelompok. Dan kebetulan juga selama 2 tahun terakhir ini segmentasi utama kami adalah para kaum muda. Jadi bayangin nih anak-anak muda yang bikin seragam di kita sudah menseragamkan mereka dengan kain tenun sasak kayak gitu. Memperkenalkan budaya juga Benar. ya. Jadi masuk ke tujuan yang ketiga adalah dari proyek ini kita mencoba untuk berpartisipasi dalam melestarikan budaya kain tenun dan memberdayakan penenun lokal terutama kayak gitu. So far kan kalau kita melihat penenun lokal ya biasanya mereka menjual kalau ada tamu gitu, Iya. berkunjung ke Lombok. Nah sekarang kita coba bikinkan pulang usaha yang baru seperti itu. Dan ini yang paling penting menurut saya saat ini kalau kita berbicara tentang sustainable. Itu di poin keempat. Kita mencoba untuk mengolah limbah kain perca itu menjadi bahan yang layak jual dan layak fungsi. Jadi ini kita kan menghasilkan limbah. Iya. Potong-potongan kain itu sekarang kita udah nggak buang. Jadi kita kumpulkan, kita coba kerjasama dengan penjahit rumah-rumah di sekitar lokasi usaha kita, dan kita mencoba membuat produk yang baru. Seperti contohnya simpel-simpel, kita mulai dari pembuatan keset, pembuatan napkin kayak gitu. Jadi kan mereka nih ibu-ibu penjahit rumahan ini memiliki peluang usaha yang baru juga kayak gitu, sambil kita tidak merusak lingkungan. Karena kalau kita melihat ke poin SDGs yang ke-12 di sana ada tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini merupakan bentuk nyata kami Imlas Project untuk mewujudkan poin tersebut. Seperti itu. Inilah tujuan Imlas Project yang saat ini. Jadi mungkin teman-teman ini bisa lihat di gambar ada kalau itu bahan utamanya adalah drill. Tapi yang menjadi ciri khas atau khususnya adalah beberapa motif yang ada di baju tersebut kayak gini. Oke, bisa next Mas, kita lanjut. Nah, jadi setelah inkubator bisnis itu seperti apa sekarang selanjutnya? Jadi kita mendapatkan tim baru dari inkubator bisnis. Kita ada teman 3 orang yang memang memiliki basic di desain kreatif sama di basic marketing. Itu kita ajak gabung. Jadi dengan mereka ini kita menambah support SDM kita. Jadi kreativitas sama inovatifnya kita itu lebih berkembang sehingga dalam menyampaikan nilai-nilai produk kami itu bisa kita tampilkan dengan cara yang lebih menarik sehingga orang itu lebih mudah memahami bahwa kami hadir untuk melestarikan budaya seperti itu. Nah, kalau boleh bercerita sedikit tentang achievement mungkinnya pencapaian dalam program kemarin, kami dengan tim mendapat predikat best performance in teaching-nya. Itu yang pertama. Yang kedua ada best idea in problem solving contest kemarin. Nah, mungkin di situ juga kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan wakil Sekretaris Menteri Pariwisata dan ada perwakilan dari delegasi Swiskonta. Itu kami sangat bersyukur sekali sambil menunjukkan produk kami. Ini loh produk kami dengan kain tenun sasak sebagai kearifan lokalnya. Dengan harapan nanti itu bisa mereka ceritakan atau mungkin mereka bisa melihat ternyata ini loh kain tenun sasak. Nah, Bisa lebih terkenal kurang lebih. iya benar. Bayangin loh kain tenun sasak diceritakan di Swiss kan asli. Iya. Seperti itulah. Dunia. Insya Allah ya kayak gitu. Jadi muncullah sebuah harapan dari diri saya pribadi dengan tim saya. Yang pertama, harapannya adalah dari program ini, dari proyek ini, semakin banyak kelompok yang menjadikan kain tenun sasak sebagai ciri khas identitas mereka. Sehingga kain tenun sasak dapat semakin dikenal. Harapan kami tidak hanya
ada di Lombok saja, tapi insya Allah seiring dengan berkembangnya usaha kami yang mungkin nanti bisa menjamah ke daerah luar, seiring juga kami melestarikan budaya kain tenun sastra kami yang ada di Lombok. Dan yang terakhir yang paling penting bagi saya adalah mungkin saya ingin berpesan nih buat teman-teman di seluruh daerah yang menghadiri acara ini, baik yang ada niat untuk merintis sebuah usaha atau sudah menjalankannya seperti itu ya. Jadi menciptakan mindset untuk menjadi wirausaha muda yang sukses di bidang keuangan itu memang sangat bagus. Tapi jangan lupa untuk menjadi wirausaha muda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Arti kata, kita harus bisa memberikan dampak untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk sosial, untuk budaya kita. Karena saya punya prinsip seperti ini. Bayangin saya bisa memberikan suatu hal yang positif bagi orang dan orang itu senang dan terbantu. Bagi saya itu adalah sebuah penghargaan atau sebuah pencapaian yang sangat menarik sekali buat saya. Jadi itulah penting menjadi wirausaha muda dengan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Oke, jiwa sosial juga harus ditekankan ya teman-teman, Benar. di samping dengan profit kurang lebih kayak gitu yang disampaikan oleh Kak Wendy. Jadi itulah sharing-sharing saya sedikit ya. Nah, mungkin nanti kita bisa pertajam lagi ditanya jawab. Karena saya akan sangat suka sekali kalau kita bisa lakukan komunikasi dua arah ya seperti itu. Jadi kan kalau tadi kan Pak Pamela sudah menjelaskan gimana sih teori-teorinya. Lah dan ini adalah bentuk dari penerapannya. Iya. Yang saya sampaikan. Tepat Ya mungkin sekali. itu ya Mbak Devi cerita dari saya dengan tim Imilas Project. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Wendy. Mungkin teman-teman yang di Zoom meeting juga bisa memberikan virtual reaction-nya untuk Kak Wendy dengan perjalanan atau ceritanya yang super menarik nih. Jadi teman-teman, Kak Wendy udah menceritakan nih bahwa sebenarnya di samping kita berwirausaha, kita mengejar profit, kita juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang bermanfaat untuk masyarakat maupun lingkungan nih teman-teman. Oke, mungkin sekarang nih kita lanjut aja nih dulu ke Kak Rahma. Kak Rahma juga punya cerita yang menarik nih teman-teman. Apa produknya, terus nanti perjalanan untuk merintisnya bagaimana, pasti teman-teman juga penasaran. Oke, untuk Kak Rahma mungkin waktu dan tempat aku persilahkan. Makasih Devi, makasih juga nih Kak Wendy. Hai teman-teman yang di rumah, perkenalkan saya Rahma. Tadi udah dikenalin secara singkat ya sama Devi. Boleh next Mas? Oke, jadi di sini Rahma perwakilan dari tim Nenazing. Nah, Rahma mau kenalin dulu nih ke teman-teman. Di sini Rahma punya suatu produk ya, namanya Nenazing. Apa sih Nenazing itu? Next Mas. Jadi kami adalah newcomer project yang berawal dari suatu program inkubator bisnis namanya Start Inc. Nah, ini adalah hasil kolaborasi antara kampus kami, Politeknik Pariwisata Lombok, dengan STED, Sustainable Tourism Education Development. Nah, selama 16 minggu kami belajar di inkubator bisnis ini di tempat gitu ya. Akhirnya kami setelah teori-teori, nah langsung terjun nih, explore, observe. Kan setiap daerah tuh punya potensi masing-masing ya. Saya dan tim akhirnya pergi eksplor ke Lombok Timur nih, bagian timurnya Lombok. Di sana tuh banyak banget nanas. Jadi salah satu potensi yang ada di Lombok Timur itu buah nanas, buah lokal ya, buah nanas. Dan mayoritas memang penduduk di Lombok Timur, khususnya Kecamatan Pringgesele, itu adalah petani nanas dan itu merupakan pekerjaan yang turun-temurun gitu. Dari zaman kakek neneknya ibu-ibu ini itu sudah memang petani nanas, tapi sayangnya hanya sebatas sampai sana, sebatas petani nanas saja, dijual begitu saja gitu. Kayak sampai sekarang belum ada inovasi baru yang mampu mereka ciptakan. Nah, kami melihat peluang kayaknya bisa nih kita bantu ibu bapaknya biar bisa lebih berkembang gitu kan. Sampai akhirnya muncullah nih Nenazing. Jadi Nenazing adalah produsen selai nanas homemade di Lombok. Kalau ditanya nih, apa emang bedanya selai nanasnya Nenazing sama yang lain? Nah, kalau kami nih Devi dari Nenazing, kami fokus pada mempertahankan rasa asli buah nanas. Jadi selai nanas kami nggak pakai gula tambahan, jadi pure gitu. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman ya yang istilahnya menerapkan gaya hidup sehat, ya, mengurangi konsumsi gula sejak dini gitu ya, mencegah diabetes anak kelas 2 gitu ya, harus banget ya. Benar. Next, Mas operator. Nah, jadi tentu di sini Rama nggak sendiri, Devi. Di sini Rama ada teman-teman, ada Torik, ada Arnis gitu. Karena
kita ini kan makhluk sosial ya, nggak mungkin bisa kerjain apa-apa itu sendiri gitu. Jadi perlu nih tim gitu kan, siapa yang ngurus media, siapa yang ngurus desain, marketing gitu kan. Next Mas. Nah, setelah 14 minggu deh, kita belajar bareng, terus istilahnya ditempa gitu kan, tentu kita ngerasain ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu dari diri kita masing-masing. Nah, khususnya di bagian kompetensi kewirausahaan. Nah, aja tuh kalau dari Rahma pribadi nih, yang pertama melihat peluang. Melihat peluang gimana nih maksudnya? Jadi Rama sama teman-teman merasa, wah kita sekarang jadi mampu nih melihat peluang yang ada di daerah kita sendiri. Contohnya yaitu tadi buah nanas, buah lokal, wah ternyata ada nilai tambahnya. Nggak cuma sekedar dijual di rujakin atau di pinggir ya. Jadi selain itu juga kami bisa belajar bekerja sama dengan orang lain. Contohnya ya tadi bekerja sama sama petani, nanas, kemudian dengan konsumen, gitu kan. Dan yang paling penting nih, Devi, kita harus bisa belajar dari pengalaman. Yang namanya kita berproses dalam menciptakan sebuah produk itu pasti ada gagalnya ya, itu ya trial and error gitu ya, coba-coba. Apalagi ini buat selai gitu, terus Rahma nih nggak ada background seni, istilahnya seni kuliner apa gimana gitu ya. Karena Rahma pengaturan perjalanan juga nih, satu jurusan sama kami. Iya, nggak nyangka juga ternyata oh bisa loh, kita tuh selama kita mau pasti kita bisa gitu menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Setelah sekian kali nyoba-nyoba nih buat selai, wah akhirnya dapet nih resep yang pas nih. Setelah ngelakuin banyak kesalahan, wah perbaiki dapet juga gitu kan. Next Mas. Nah, tentunya dari semua tadi, hal-hal yang sudah berkembang dari diri kita gitu kan, alhamdulillahnya kita bisa dapat suatu pencapaian. Nah, jadi salah satunya kami, tim Razing, berhasil meraih sebagai Best Performance in Pitching. Selain itu juga Best Project in Problem Solving. Dan ya alhamdulillah juga jadi first runner up in idea pitching di ini yang ngadain Mara University di Malaysia. Ya juga baru-baru ini. Jadi kayak wah alhamdulillah ya, ternyata melalui pencapaian ini kami merasa lebih percaya diri dan ternyata ada loh ini bekal kami untuk bisa mengajak teman-teman gitu, untuk mengajak masyarakat luas gitu untuk bisa mengonsumsi selain nanas kami gitu kan. Awalnya kayak mikir ini produk saya layak nggak ya untuk masyarakat gitu kan, layak nggak ya untuk dikonsumsi. Nah, dari pencapaian yang sudah kami dapatkan ini mampu menumbuhkan percaya diri kami. Ternyata kami istilahnya wah ini udah layak nih buat kita sebarluaskan, untuk kita merangkul, mengajak teman-teman untuk mulai mengonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Dan tentunya itu buatan lokal. Itu salah satu poin penting ya, cintai produk lokal gitu ya. benar. Oke, next Mas. Untuk saat ini Nenazing itu alhamdulillah kita masih dalam satu tim yang sama, dan tentunya tim kami semakin solid ya, sekarang lebih antusias lagi, komitmennya juga, dan dalam jangka waktu 1 bulan terakhir ini dan 1 bulan ke depan kami masih dalam proses perbaikan sosial media ya, masih belajar nih sosial media gimana ya yang bagus supaya pemasaran digital kita juga dapat nih gitu kan. Nah, makanya dari itu selain belajar mengenai pemasaran digital, kami juga sedang dalam proses ngurus perizinan usaha ya, karena newcomer nih, beda sama ini udah senior gitu kan. Tetap semangat bener. Selain itu juga ke depan, next Mas. Oke, ke depannya nih rencana selanjutnya. Kalau tadi kan udah sekarang ngapain ya, tapi ke depan apa ya? Ke depan harus ngerjain apa nih? Nah, jadi harapan kami dari Nenazing ke depan semoga kami bisa lebih banyak melibatkan orang-orang di sekitar gitu. Jadi lebih banyak merangkul teman-teman untuk ya salah satunya mungkin bisa gabung nih jadi reseller Nenazing mungkin ya. Untuk memperluas ya benar produknya gitu Kak. Ya, selain itu juga kami yang kami tanamkan di sini adalah harus terus belajar. Jangan cepat puas sama hasil gitu kan. Mentang-mentang udah
apa ya, udah banyak yang kenal nih, nggak mau perbaiki produk lagi gitu, mau evaluasi itu lah istilahnya Kak. Jadi kami harus terus belajar memperbaiki produk kami gitu, dan kedepannya juga kami memikirkan gitu, harus nih ada inovasi produk yang kami hasilkan untuk istilahnya berdampak gitu ya ke lingkungan. Jadi sesuai dengan slogan Menazing, makes your life balance gitu kan. Jadi kita udah ngambil bahan dari alam nih, nanasnya dari alam kan. Terus apa yang kita berikan kepada alam gitu kan. Nah, jadi kami kedepannya ini ingin menciptakan suatu produk yang bisa berdampak terhadap lingkungan. Nah, menurut Devi nih, apa sih limbah dari selain nanas? Kalau nanas ya limbahnya kulitnya. Iya, benar, kulitnya. Jadi kulitnya itu kita mau olah jadi pembersih multifungsi. Tahu ekoenzim nggak ya? Nah, ya, jadi kayak gitu. Udah kepikiran ke sana kayak iya. dari sekarang lagi memang ngetren perkembangan atau pemanfaatan dari ekoenzim sendiri Benar, Kak. benar. Jadi tahu kan ya, buatnya juga gampang-gampang sulit gitu, tapi walaupun mudah nggak banyak juga yang mau gitu ngerjainnya gitu. Jadi dari kulit nanas dicampur dengan gula dan air difermentasi, jadilah itu enzim, bisa kita manfaatkan sebagai pembersih multifungsi. Iya, Gitu. keren sekali ini udah tentunya sudah sangat memikirkan bagaimana dampak dan keberlanjutannya untuk lingkungan nih Iya. dari Menazing sendiri ya Kak. Iya, itu sekian kisah dari Nenazing ini dan juga tadi dari Imbulas Project, teman-teman. Semoga setelah ini kita bisa diskusi lebih banyak ya, Dev ya. Tentu Kak, tentu. Sepertinya teman-teman juga udah pada penasaran nih. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, itulah presentasi dari Kak Wendy dan Kak Rahmat tentang produknya. Ada Inilas Project yang bernaung atau memperkenalkan produk di bagian konveksi, dan Nenazing tentang selai nanas. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Oke, mungkin dari tadi aku mau menyapa pembicara kita yang bergabung secara online nih, Pamela dulu. Halo Pamela. Halo. Oke, mungkin dari deskripsi ataupun pemaparan materi dari Kak Wendy maupun Kak Rahmat tadi, gimana nih tanggapan dari Pamela sendiri? Kalau dari Sule tadi, kayaknya aku pengen nyobain. Bawa kan? Keren banget sih Bawa. produknya. Produknya bawa. Mungkin nanti Oke, mungkin nanti kita bisa kirim gitu langsung. Kirim alamat ya. Iya, langsung. Oke, jadi pengen nyoba selai nanasnya, kurang lebih kayak gitu ya Pamela ya. Kayaknya pengen nyoba bajunya tadi. Selain Oke, juga Pamela. untuk Oke. Karawang mungkin nanti keren banget sih karyanya, bisa melestarikan kain yaitu. Jadi aku harap lebih banyak lagi generasi muda yang menciptakan ide-ide baru untuk melestarikan apa yang harusnya kita lestarikan. Wah, bener banget ya Pamela ya. Mungkin kedepannya nih supaya tercipta lebih banyak kolaborasi antar anak muda yang khususnya di negara kita yaitu Indonesia tentunya ya Kak ya Pamela ya. Oke, mungkin Kak menyambung nih dari pembicaraan ataupun pemaparan materi dari Kak Rahma maupun Kak Wendy tadi nih. Kakak udah memiliki usaha nih, ada Inilas Project, ada Nenazing, dan itu tuh berawal dari suatu inkubator bisnis. Benar. Suatu inkubator bisnis kan. Nah, menurut kakak nih, seberapa sih peran dari inkubator bisnis ini dalam pengembangan usaha dari kakak sendiri? Ataukah ada satu hal yang membedakan gitu dari sebelum kakak mengikuti inkubator bisnis ini dan sesudah kakak mengikuti inkubator bisnis ini? Mungkin siapa nih yang mau dulu? Dari Kak Wendy nih. Oke, Kak Wendy mungkin dulu, Kak Wendy. yang sungguh gitu ya, mau berdua gitu maksudnya. Kayak Ini gitu. ya. Jadi kalau lihat dampak ya itu sangat berdampak banget gitu ya, berdampak sekali lah kayak gitu. Jadi saya tuh menemukan warna baru, wajah baru dari usaha saya pribadi, terutama adalah di bidang nilai. Jika kalau kita berbicara tentang brand misalnya kan, kalau saya memang tidak fokus di brand tapi di produk langsung, tapi apa kolerasinya yaitu di bagian nilai tersebut. Kadang kalau kita berbicara tentang brand, mereka tidak sepenuhnya membeli kualitas barang, Iya. tapi yang mereka beli adalah value atau nilai dari barang tersebut yang disampaikan oleh branding. Jadi
kalau bisa saya simpulkan dari inkubator bisnis itu, hal yang paling berpengaruh adalah saya mendapatkan nilai. Jadi arahnya Imlas Project dibawa kemana tuh lebih Alurnya tertata. jelas gitu kan, Iya. alurnya jelas. Dan identitas serta karakteristik dengan Imlas Project itu terbentuk dari inkubator bisnis ini. Seperti itu sih kalau Rama mungkin kayak gimana? Kak Rahma Nih, gimana? kalau Kak Wendy ini udah jalan duluan ya usahanya, sedangkan Rahma sama teman-teman yang asing ini kan newcomer project gitu. Jadi kami lahir dari program inkubasi ini, dan setelah inkubator bisnis kan tadi udah sempat sampaikan, kita observe, explore, akhirnya wah hadirlah produk kami Nan Asing. Jadi kalau ditanya berpengaruhnya seperti apa gitu ya ke usaha kami, itu kalau Rahma lebih ke berpengaruhnya terhadap diri Rahma nih kan, karena kami lahir setelah belajar gitu kan di sana, tentu itu lebih berpengaruh ke pengembangan diri kan. Jadi tadi Rahma juga udah sampaikan kan, setelah 16 minggu nih kita belajar apa aja tuh kompetensi kewirausahaan yang berkembang dari diri kami. Jadi bisa lebih lihat peluang, lebih bisa bekerja sama dengan orang lain, terus juga lebih bisa untuk belajar dari pengalaman, dari kesalahan gitu. Kalau dibilang seberapa persen pengaruhnya, 99% pengaruh. Ternyata sebegitu berdampak sekali ya Benar. inkubator bisnis dalam pengembangan usaha dari Kak Wendy maupun Kak Rahma sendiri. Oke, mungkin selanjutnya aku bakalan bertanya lagi nih ke pembicara kita yang online, ke Pamela mungkin. Halo Pamela. Halo. Oke, mungkin kalau tadi nih Kak Wendy dan Kak Rahma kan sudah mengikuti inkubator bisnis nih Pamela. Kalau Pamela sendiri nih, kalau aku dengar nih atau aku perhatikan dari tadi, Pamela ini masih basis usahanya itu tuh masih kayak berawal dari diri sendiri gitu. Kalau aku boleh nanya Pamela, gimana sih Pamela ini meyakinkan diri Pamela untuk memulai usaha ini? Karena kan biasanya nih salah satu hal yang seperti Pamela sampaikan tadi itu juga kan, kita kalau mau mulai usaha tuh kan takut duluan, kurang lebih kayak gitu. Gimana tuh Pamela? Gimana tanggapan Pamela? Jadi rasa takut itu pasti ada kan di setiap diri orang. Dan aku pun merasakan hal itu saat baru memulai usaha ini. Jadi dulu itu aku bisa dibilang ada dana untuk beli alat-alat bahan-bahan untuk aku buat sabun ini. Jadi itu kayak umur 17 tahun dan itu lumayan sih kalau uang tersebut kalau dibilang di umur 17 tahun. Jadi aku tuh ada pilihan. Jadi uangnya mau aku pakein usaha atau mau aku pakein beli yang lain-lain gitu. Karena kalau aku lihat ke depan ya, kalau aku beliin lain-lain itu, di barang yang lain-lain yang aku beli ini kayaknya bisa habis dan nanti itu bakal nggak ada, bisa dibilang nggak ada keuntungannya di aku. Terus aku mengalokasikan uang aku untuk beli bahan-bahan ini, dan aku harapnya yang paling penting sih konsisten dalam diri ya, dimana aku mulai buatnya. Dan seperti yang dibilang tadi sama Kak Wendy itu, pasti banyak banget mengalami kegagalan dalam buat produk. Jadi waktu itu aku lumayan banyak sih nyoba-nyoba buat, karena sabun itu kan juga identik dengan kulit ya teman-teman. Jadi benar-benar harus komposisinya yang pas dan lain-lain. Nah, karena aku mungkin udah terlalu banyak, maksudnya jauh ini masa nggak jadi gitu loh. Jadinya ya udah sekalian aja gitu, aku sebarin ke keluarga gitu. Ini aku buat sabun kayak gini, gimana tanggapan kalian, atau baunya ada yang kurang, dan bisa dibilang lah feedback gitu. Jadi yang paling penting rasa ingin kalian untuk sukses itu harus lebih besar dari ketakutan kalian. Karena kalian masih muda, jangan takut untuk mencoba, itu aja sih. Karena aku pernah ada suatu kegiatan dan aku nggak ikut itu nyeselnya sampai sekarang gitu. Kenapa aku nggak ikut kegiatan itu gitu? Jadinya kayak kesempatan itu nggak bisa datang dari dua kali, karena masih kalian muda, lakukan dan jangan takut untuk coba. Oke, jadi teman-teman, kata Pamela,
kalau sudah ada peluang, kita sebaiknya itu ambil kesempatan itu, tidak datang dua kali, dan jangan takut untuk mencoba. Itu salah satu poin penting dari kita ingin merintis suatu usaha. Kalau kita mulai merintisnya dari diri sendiri, sebelum kita mungkin mengikuti inkubasi bisnis, kurang lebih kayak gitu mungkin Pamela Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya nih, aku pengen berbincang-bincang sih lebih jauh nih sambil menunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini aku bisa melihat satu perbandingan gitu Kak. Kalau Pamela mungkin masih bekerjanya sendiri gitu Kak, belum bertim. Kalau Kak Wendy dan Kak Rahma ini sudah berbentuk tim. Kalau menurut baik Pamela maupun Kak Wendy dan Kak Rahma itu ada nggak sih kelebihan ataupun kekurangannya kita bekerja secara tim ataupun kita bekerja secara mandiri? Mungkin aku bakalan ngasih kesempatan ke Pamela dulu nih untuk menanggapinya. Mungkin gimana Pamela? Waktu pertama kali ngurusin semua itu emang agak sulit sih, karena harus pinter-pinter bagi waktu, karena mungkin aku caranya aku selalu punya catatan sih, catatan kecil gitu, itu yang aku pakai manage waktu aku, dan dampak banget sama keseharian aku sekarang. Misalnya waktu pagi mungkin aku waktunya ngedesain video buat aku posting di Instagram gitu. Ya udah waktu itu harus aku gunain buat video itu, dan itu ada deadline-nya gitu loh, jadi kayak kita bisa kontrol diri kita sendiri. Ya mungkin kalau soal tim, yang pasti keluarga bantu sih, kayak adik, ayah, ibu itu bantu sih untuk proses mungkin yang nggak bisa aku kerjain, mungkin mereka bantuin kayak gitu. Yang paling penting kalian bisa manage waktu kalian dan koordinasikan dengan keluarga dan tim. Aku pikir itu akan berjalan dengan baik. Oke, mungkin teman-teman salah satu kelebihan maupun kekurangan kalau kita mungkin memulai usaha dari masih sendiri gitu, belum bertim, itu intinya kita harus menguatkan cara kita untuk membagi waktu, kurang lebih teman-teman. Mungkin kalau tanggapannya dari Kak Wendy dan Kak Rahma nih gimana? Siapa dulu? Kak Rahma dulu. Oke, Rahma dulu nih. Kak Rahma dulu. Dari tadi kan udah Kak Wendy nih. Oke, Kak Rahma dulu jadi yang pertama nih sekarang. Nah, kalau ditanya nih, kalau Rahma ya ditanya lebih baik sendiri atau bertim? Kalau Rahma lebih baik bertim gitu. Iya. Tapi kita lihat nih, kalau misalnya sendiri, kayak yang Pamela bilang tadi, jadi semua tuh harus kita urus sendiri. Mulai dari desain sendiri, nanti urus marketing itu sendiri, buat produk sendiri. Wah, kalau Rahma tuh keteteran kayaknya gitu. Makanya bagi Rahma lebih baik kita bertim gitu. Jadi udah bisa fokus sama kerjaan masing-masing nih. Yang buat produk siapa, yang buat desain label segala macam siapa, yang ngurusin sosial media siapa. Jadi kayak lebih istilahnya apa yang kita mau targetin ke depan tuh ya lebih cepat gitu capainya, karena sudah kita bagi-bagi, sudah ada yang fokus masing-masing, Job desk-nya jelas, kurang lebih kayak gitu ya Kak. Oke, kalau dari Pak Wendy gimana nih? Kalau saya coba berawal dari ini ya. Pernyataan Rahma tadi, kita sebagai makhluk sosial tidak Iya. Kalau saya pribadi itu sangat setuju dengan itu. Itu juga yang saya terapkan di Inilah Project juga. Karena kita ini dianugerahkan masing-masing keahlian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan. Itu. Jadi ketika kita memiliki sebuah rencana, harus ada orang yang bertanggung jawab di sana, dan itu adalah skill mereka. Ibarat saya nih, founder, rencana saya seperti ini, planningnya bla bla bla, langkah-langkahnya nih. Kalau tidak ada orang yang mengerjakan, oke gimana gitu. Karena saya bisa berencana, belum tentu saya bisa mengaktualisasikan itu semua. Maka dari itu saya membutuhkan tim untuk mengerjakan semua rencana. Karena saya berkeyakinan sebangga-bangganya orang mendapatkan sesuatu itu tidak akan lebih membanggakan atau menyenangkan ketika itu didapatkan secara bersama. Itu beda nilainya bagi saya. Maksudnya kalau sebelumnya kan kita nih dulu kuliah sering ikut lomba dapat juara satu sendiri, tapi kayak kita tidak bisa membagikan kesenangan itu dan kebahagiaan itu dengan orang lain. Tapi ketika kita dapatkan itu dengan tim, itu beda rasanya gitu. Kita dapat gini, hebat loh kita. Nah, ada orang yang kita sharing euforianya gitu kan. Kalau kita berbicara masalah tantangan, sebenarnya kalau kita di
hal-hal yang kayak gitu tentang seni. Sebenarnya kita berbicara tentang seni bagaimana kita mengajak orang, memimpin orang. Jadi mungkin saya selaku founder ya gitu, tantangannya adalah sekarang saya berenam dengan co-foundernya, bagaimana saya memahami masing-masing kriteria. Apalagi kan di sini mayoritas adalah pekerja seni, desainer, fotografi, videografernya itu kan. Jadi kan orang yang bekerja dengan seni itu kadang harus dicari dulu moodnya, harus dicari celahnya, bagaimana cara mengajak mereka bekerja sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Kalau saya nggak bisa, kamu harus kerja ini enggak, ayo kita kayak gimana dong. Nah, hal-hal yang berbau kayak itu mungkin yang menjadi tantangan buat saya dalam bekerja dalam tim seperti itu. Jadi itu penting, tim itu penting dalam mengerjakan segala sesuatu menurut saya pribadi. Oke teman-teman, jadi tim itu merupakan satu hal yang penting dalam menjalankan sesuatu. Itu ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Mungkin kelebihannya itu jadi kita bisa lebih brainstorming mungkin ya, karena itu pikirannya banyak gitu. Kita juga lebih bisa terarah untuk job desk-nya. Tapi mungkin di satu sisi itu juga memiliki satu kekurangan, di mana di sana juga kita nggak bisa menyamakan persepsi dari banyak orang menjadi satu. Iya gitu, menjadi satu hal yang harus ini kurang lebih kayak gitu, harus ada pepakatnya kurang lebih seperti itu Kak. Oke, mungkin Kak, sebelum kita beralih ke sesi Q&A mungkin Kak ya, aku pengen nanya juga nih sama Pamela maupun sama Kakak. Kalau dari Pamela, Kak Rahma maupun Kak Wendy ini, bagaimana sih kiranya memandang prospek dari pengembangan socialpreneurship ini ke depannya? Dan kira-kira apakah kaum muda seperti kita ini memiliki potensi untuk mengembangkan socialpreneurship lebih besar lagi gitu ke depannya? Oke, mungkin dari Kak Wendy dulu. Oke, Kak Wendy dulu. Kalau kita berbicara masalah prospek anak muda untuk menjalankan social planner, itu sebenarnya sebuah langkah yang sangat bagus sekali. Karena kalau seperti yang guru-guru kita yang sering katakan, yang akan memimpin bangsa dan negara ini 10-20 tahun ke depan adalah angkatan kita. Jadi memang kita harus mulai dari anak muda. Tapi apa kuncinya? Anak muda itu terkenal dengan egoisme, reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, jadi yang perlu ditanamkan dari sedini mungkin seperti apa yang saya katakan tadi. Kepeduliannya yang harus ditanamkan dulu. Dan itu juga tidak jauh dari passion. Ketika kita berbicara masalah entrepreneur atau tidak usaha, sebenarnya itu larinya juga ke passion. Jadi akan sangat bagus ketika kita menemukan anak muda yang memang memiliki passion berwirausaha dan memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Jadi itu memang menjadi sebuah dasar yang sangat bagus sekali untuk membangun sebuah socialpreneur itu. Dan ini memang sangat menjanjikan. Karena kalau kita berbicara masalah sustainabilitas, tentang kebersamaan, memberikan dampak yang luas, kita tidak akan jauh-jauh dari hal yang bernamakan socialpreneur. Jadi sangat bagus dan sangat penting sekali. Berarti peluangnya ke depannya sebenarnya cukup cerah ya Kak, kalau kita bakal lebih menggali lagi. Itu kalau dari Kak Rahma sendiri gimana nih? Nih kalau kita bicara socialpreneur kan ya, gimana bisa berdampak ke masyarakat, kan ke sosial. Sebenarnya ya itu memang tugas kita gitu ya, generasi muda zaman sekarang, gimana kita bisa ngajak teman-teman kita, menggait teman-teman kita untuk bisa lebih peduli ke halayak ramai gitu kan, masyarakat kan. Kayak kalau ini juga bilang ke depan nih, siapa sih kalau enggak kita gitu kan yang bakal melanjutkan gitu ya perjuangan bapak-bapak ibu kita sekarang gitu, yang mulai dari sekarang semenjak kita masih remaja nih kan, ayo dong kita buat movement ya sederhana aja lah gitu, kecil-kecil, nggak perlu yang gede-gede banget gitu kan, kita sesuai porsi kita masing-masing langsung aja gimana ya biar bisa ngajak teman-teman lebih peduli lagi gitu. Dan intinya itu jangan takut untuk mencoba, dan setelah dicoba harus tekun. Coba tekun dan lanjut gitu. Masalah pasti ada, mengeluh boleh, menyerah jangan. Oke, jadi teman-teman, kata Kak Wendy, mengeluh boleh tapi menyerah jangan. Oke, mungkin dari Pamela sendiri nih, gimana Pamela melihat prospek dari pengembangan socialpreneur ke depan, dan bagaimana nih perannya kaum muda untuk hal ini? Yang pasti prospeknya sangat baik ya. Nggak bisa dibayangkan kalau generasi muda yang berjiwa entrepreneur ditambah memiliki kepedulian juga. Jadi itu menurutku prospek yang sangat bagus, dan aku harap semakin banyak entrepreneur di Indonesia yang juga peduli tentang isu-isu yang ada sekarang.
Terus ya sebagai anak muda, aku harap kamu memulainya dari diri sendiri, kamu sharing ke teman kamu, terus bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan itu menurutku sebagai langkah yang besar yang nanti dapat memberikan perubahan yang lebih baik dan baik. Oke, Pamela. Mungkin dari poin yang aku bisa dapat dari Pamela itu, mungkin kita untuk melihat atau mulai mengembangkan sociopreneur ini ke depannya, kita juga harus mulai merangkul teman-teman di sekitar kita dan memperkenalkannya gitu, supaya kolaborasi ini bisa lebih mantap lagi gitu ke depannya. Oke, mungkin sekarang kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab dulu, mungkin karena di layar mungkin sudah ada 2 pertanyaan nih yang masuk. Oke, coba kita telaah dulu. Pertanyaan yang pertama dari Jagoan Sidelani. Mungkin jadi pertanyaannya, Kak, gimana cara mengatasi jika orang tua kita tidak mendukung passion atau hobi kita, Kak? Oke, jadi pertanyaannya gimana nih caranya? Kalau kita udah kita udah punya hobi ataupun passion tapi ada pertentangan gitu dengan orang tua. Oke, mungkin aku bakalan memberikan kesempatan pertama untuk menanggapi dari Kak Rahma mungkin. Oke, dari Rahma dulu deh. Oke, Kak Rahma dulu. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu ya, mungkin kita udah sering dengar, udah sering lihat ya. Banyak banget ada orang tua itu yang nggak sepemikiran gitu sama anaknya. Ya namanya juga kita lahir beda zaman gitu ya. Besarnya juga beda zaman. Gitu. Apa yang kita jalani di sekolah, itu orang teman-teman, orang tua kan tahu semua gitu. Jadi cara mengatasinya ya, kalau misalnya orang tua nggak mendukung nih, misal anak cowok ya, biasa tuh kalau dulu kan yang identik suka masak di dapur anak cewek ya, sekarang tapi banyak loh chef-chef cowok gitu. Tapi banyak juga orang tua yang pikir udah kamu cowok nggak usah masuk seni kuliner, nggak usah jadi chef gitu kan, biar itu urusan cewek gitu kan. Nah jadi caranya itu ngobrol baik-baik, komunikasi kan ya, ngobrol baik-baik itu hal pertama yang harus kita lakuin ke orang tua. Jangan mentang-mentang dibilang nggak usah lah kayak gini, langsung marahan gitu kan. Jadi obrolin dulu, kasih tahu dari pandangan kita bapak ibu gitu kan. Daripada menurut saya ini bagus loh begini. Terus kalau memang nggak boleh tuh kenapa gitu, dengerin dulu penjelasan orang tuanya kenapa ya gitu. Mungkin bapak ibu kalian tuh punya saran gitu, ini loh bapak inginnya gini, ibu inginnya gitu. Nah terus kalian pikirin, wah ternyata ada benernya juga. Jadi biasa orang tua kan pasti mau yang terbaik ya buat anaknya, tapi pasti ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu. Jadi kuncinya itu komunikasi yang baik. Oke, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah komunikasi nih. Mungkin namanya jagoan gitu ya, yang bisa dipanggil jagoan Sidelani. Mungkin jagoan aja ya, aku panggil nih. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah komunikasi nih, jagoan. Mungkin selanjutnya, mungkin dari Pamela nih, gimana tanggapannya? Gimana cara untuk mengatasi kalau passion itu tidak didukung oleh orang tua? Mungkin gimana tanggapan Pamela? Yang pertama pasti orang tua pengen yang terbaik untuk anak-anaknya gitu ya. Tapi pasti itu ada alasannya. Yang menurut aku ketika hobi dan passion kamu itu positif, ya lakuin aja. Tunjukkan ke mereka bahwa kamu itu emang benar-benar ingin itu dan ingin sukses dengan itu. Dan aku dengar-dengar cerita dari teman-teman aku, ada beberapa dari mereka yang hobi atau passionnya itu nggak didukung sama orang tua. Jadi dia emang benar-benar bekerja keras untuk hobinya mereka hingga hobi itu menghasilkan. Dan dia akhirnya bisa menunjukkan ke orang tuanya bahwa dari hobi ini aku bisa menghasilkan dan aku masih bisa melakukan aktivitas yang lain yang sesuai dengan keinginan kalian sebagai orang tua. Dan aku bisa menjalankan hobi aku dan ini menghasilkan dan ini produktif dan ini positif, ya why not? Aku pengen kalian sebagai generasi muda perjuangkan apa yang ingin kalian lakukan, masih itu positif ya. Oke, benar banget sih Pamela. Selain itu kita juga harus kayak membuktikan gitu ke orang tua kita bahwa memang passion atau hobi yang kita pilih itu memang kita gitu loh, dan itu memang
kita bisa mengarahkannya ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pamela, mungkin selanjutnya aku akan memberikan kesempatan ke Kak Wendy nih untuk menanggapi gimana. Tadi ada poin komunikasi dan kita harus menunjukkannya nih ke orang tua kita bahwa kita itu sebenarnya passion dan hobinya di sana. Kalau menurut Kak Wendy nih gimana tuh tanggapannya? Yang pertama itu buat saya sendiri karena saya mengalami itu gitu. Yang Ternyata pertama kita punya testimoni langsung nih teman-teman. kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya tuh pertama menyadari diri dulu, porsi kita itu sampai mana sih? Porsi itu dilihat dulu pertama dari kita itu umur berapa, tingkat kedewasaan kita tuh seperti apa. Saya sekarang nih SMP ya. Anak SMP udah tergolong muda mungkin ya. Nah sekarang anak SMP sekarang mungkin pergaulannya udah tinggi. Iya. Bayangin sekarang masih anak SMP sudah keras, mau saya mau jadi gini-gini. Itu ya Pak. Udah Jadi habis kita harus gitu, sadar udah dulu. habis gitu ya. Sadar dulu. Karena kalau dalam seumur itu kita itu ibarat pohon yang masih baru tumbuh. Iya. Harus dikasih pupuk mungkin, dikasih air. Jadi siapa yang memberikan air pupuk itu siapa? Pak diri kita ya orang tua. Jadi orang tua ini yang lebih tahu tentang bagaimana sih kamu harus berkembang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu porsi. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang seperti itu, yang jelas jangan membangkang. Jadi jangan nanti jadi maling kundang. Gitu. Pertama, karena apa? Penting membangun mediasi sama komunikasi yang bagus. Iya. Jadi pemahaman, saling pengertian satu dengan yang lain itu akan terbentuk gitu. Sehingga orang tua mungkin nanti akan mengerti. Iya. Yang ketiga adalah menanamkan trust. Ya, kita ya anak muda itu kan saya bilang tadi labilnya sangat tinggi gitu. Iya. Jadi kalau disenggol sedikit bisa keluar dari Iya. dari Ngamuk arus. gitu kayak Iya. ngamuk. Iya. Apalagi dengan apa global sekarang itu pergaulan tuh bisa dikatakan sangat bebas. Iya. Gitu. Sekarang bisa kita bilang tidak terbatas. Tentunya di sana orang tua itu pasti akan sangat khawatir gitu. Jadi mari dari sedini mungkin mulai tanamkan hal-hal yang berbau positif, lakukan hal-hal yang positif sehingga orang tua itu melihat bagaimana perkembangan kita dan kepercayaan mereka terhadap kita itu akan timbul. Oh ternyata anak saya sudah bisa melakukan ini. Cara pandangnya sudah berubah. Mungkin sudah waktunya saya memberikan dia kepercayaan untuk melakukan apa yang dia mau, dan itu yang saya temukan ketika saya lulus SMA. Saya memutuskan untuk masuk ke pariwisata. Itu ditentang awalnya, wih pariwisata, karena mohon maaf di Lombok pariwisata itu tabu, selalu berkaitan dengan dunia yang glamor, bebas. Kamu mau kesana nanti dosa kayak gitu loh. Tapi setelah mediasi saya tadi komunikasi dilakukan pariwisata itu kayak gini itu, dan ketika saya masuk di sini saya buktikan, dan mereka alhamdulillah pada saat saya naik semester 4 mulai merestui dan mendukung. Tapi tetap memberikan pesan hati-hati ya, jaga-jaga pergaulan. Jadi kayak gitu. Orang tua pengen yang terbaik. Tahu porsi, jangan membangkang, dan menanamkan kepercayaan, lalu membuktikan. Kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, udah sangat lengkap sekali ya dijawab oleh Kak Wendy pertanyaan dari jagoan tadi. Oke, mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya dari Irya Batista. Socialpreneur kan bisnisnya yang punya dampak sosial atau lingkungan. Bagaimana dampak sabun organik Kak Pamela? Oke, ini pertanyaan khusus untuk Kak Pamela nih. Gimana nih, bagaimana dampak sabun organik Kak Pamela selama ini? Apakah sudah ada dampaknya di masyarakat? Mungkin Pamela bisa langsung menjawab pertanyaan dari Irya. Oke. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sabun ini tuh sudah sangat berdampak di diri saya sendiri. Contohnya seperti untuk limbah sabun, limbah kemasan sabun. Jadi jadi di keluarga saya itu udah nggak keluarin limbah dari packaging sabun seperti itu. Dan yang kedua teman-teman, sabun organik ini memiliki keunggulan dibandingkan sabun pada umumnya, yaitu pada limbah airnya. Jika teman-teman lihat, kalau masih ada busa-busa di sungai-sungai itu karena ada deterjen, ada juga karena sabun, dan itu sangat berbahaya bagi habitat yang ada di sungai tersebut. Jadi saya ambil sumbernya ya. Jadi saya bilangnya karena emang ada permasalahan tersebut. Nah, jika kita menggunakan sabun organik itu tidak mengeluarkan busa yang berbahaya dibandingkan dengan umumnya. Jadi yang saya harapkan, saya mulai dari diri sendiri, keluarga saya, dan
lingkungan saya juga ikut untuk menggunakan sabun ini karena menurut saya dibandingkan dengan sabun pada umumnya, sabun organik ini lebih aman, bisa dibilang efeknya tidak memberikan efek buruk gitu loh, tidak hanya pada kulit kita tapi juga pada lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan hanya bagaimana sih dampaknya kepada masyarakat, tapi saya harapkan bagaimana masyarakat tersebut memberikan dampak kepada lingkungan. Oke, dari jawabannya Pamela nih Irya, Oiro Skin ini produk dari Pamela sendiri ini sudah berdampak gitu, khususnya memiliki dampak yang sangat baik gitu, sangat bermanfaat gitu bagi lingkungan. Oke, mungkin selanjutnya kita next saja deh ke pertanyaan, karena aku tadi lihat ada pertanyaan yang menarik gitu untuk diulas. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa Oke, ternyata yang bertanya Irya lagi nih. Mungkin ini pertanyaannya bisa kita diskusikan bisa nih untuk 3 narasumber. Kak, bagaimana tips berwirausaha tapi masih sekolah atau kuliah yang mana diprioritaskan? Oke, sangat pas banget ya kayak ini. Kita ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, kayak gitu kan. Oke, mungkin bisa nih dibagi dong tipsnya ke Irya, Kak Wendy, Rahma, ataupun Pamela. Oke, aku mulai dari Kak Wendy mungkin dulu nih. Ya, pertanyaannya menarik. Iya, pertanyaannya sangat menarik ya, Kak. Jalan banget gitu. Kalau saya tuh dulu sedikit cerita ya, Irya ya. Kalau saya mulai berusaha itu dari SMP malah. Wow, sangat dini Kak ya? Tapi yang kecil-kecil aja dulu. Kalau masuk ke pertanyaan yang itu, tips berusaha tapi yang di sekolah atau kuliah yang diprioritaskan yang mana? Tentunya pendidikan dulu kayak gitu. Karena teman-teman kita harus pahami di fase kita sekolah itu, entah itu berwirausaha atau apa, itu adalah tahap untuk belajar sebenarnya. Karena itu juga yang pertama. Yang kedua, dia juga harus pahami kita tuh kayak saya bilang tadi, kita masih kosong, jadi kita harus menanamkan ilmu yang banyak sebagai apa, privilege kita. Mungkin kalau kita mendengar ada orang yang DO mungkin tidak melanjutkan usaha, tidak melanjutkan sekolah tapi sukses di usaha, itu hanya sekian persen dan tentunya didukung dengan privilege yang lain. Dan kita tidak tahu itu ada pada diri kita tidak ada atau tidak seperti itu. Jadi penting kita untuk menanamkan, memprioritaskan sekolah dulu baru ke usahanya. Gitu. Jadi kalau nanti kita pemahaman kita sudah matang, karena sekolah itu tidak hanya tentang kita belajar 1 kali 1, 2 kali 2. Pola pikir kita terbentuk di sana. Ada karakter juga Kak. Benar, karakter terbentuk di sana dan secara langsung itu berpengaruh kepada jiwa wirausaha kita. Seperti itu. Jadi pertanyaan itu usaha apa, sekolah terlebih dahulu baru ya kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, mungkin kalau dari Pamela sendiri nih gimana tanggapannya? Kalau aku jujur, sekolah itu tempat aku buat bersosialisasi ya. Buat bersosialisasi, terus nambah teman, gitu. Tapi kalau ditanya soal prioritas sekolah dan kuliah, yang pertama, aku harus manage gimana biar dua-duanya bisa jalan, gitu. Karena dua-duanya emang penting. Tapi kalau nanti di akhir ditanya yang mana penting kan, I think sekolah itu penting dan bisnis itu penting. Jadi sekolah itu menurut aku yang pertama karena pertama itu biaya teman-teman. Jadi itu yang nggak bisa dibohongin. Jadi kita harus memaksimalkan dulu apa yang udah kita keluarkan dan apa yang harus kita dapatkan gitu. Jadi outputnya kayak gitu. Jadi ya tapi aku harapkan sih teman-teman jika udah ada usaha dan di sekolah, pintar-pintarlah memanage waktu supaya bisa jalan kedua-duanya, karena dua-duanya itu emang penting banget, dan itu nanti di dunia kerja pasti kalian akan menemukan dua-duanya ini emang penting gitu. Oke, jadi mungkin Pamela ini lebih visioner mungkin Kak, karena nanti dia udah mungkin mengalami, mungkin pernah ya, bahwa baik pendidikan maupun bisnis itu sebenarnya sama-sama penting, asalkan itu dari kitanya bisa melihat bisa melihat penerapannya ataupun bisa mengaturnya sendiri. Kalau dari Kak Rahman bagaimana? Kalau ditanya prioritasnya mana nih, usaha atau kuliah? Nah,
Jadi sambil jalan, saat kita kan dari sekolah, dari kuliah itu kan jenjangnya makin naik ya, pasti istilahnya ujiannya kan makin naik ya, apalagi masalah mental gitu. Yang namanya kita mau berusaha, mau jadi pengusaha, itu kan harus punya mental yang kuat tuh. Ya itu kita dapetin mulai dari bangku sekolah, SMP, SMA, bahkan apalagi kuliah gitu kan. Mental kita bakal terasa banget. Kalau Rahma pasti belajar dulu nih, karena di tempat sekolah, di kuliah itu kita bakal belajar apa yang bakal kita persiapkan untuk usaha kita gitu ya. Seperti kata Pamela, benar, sekolah itu tempat bersosialisasi, kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi intinya kalau memang teman-teman sekarang sedang di bangku kuliah, di bangku sekolah, tetap selesaikan sekolahnya dan usahanya juga bisa disambil kok. Intinya gimana kita tanamin sama diri kita sendiri gitu. Kalau mau berusaha jangan tinggalin kuliahnya gitu. Diiringi loh. Iya, Apa kita beriringan gitu. balance, Iya, balance. atur waktu lah baik-baik Nah. gimana gitu. Kalau kunci sebenarnya diatur waktu sih. Iya. Bagaimana sepandai-pandai kita mengatur diri gitu. Jadi sekarang kita bikin jadwal, jam sekian kita sekolah mengerjakan tugas, sisanya baru kita memikirkan usaha. Sama tahu porsinya. Jangan sampai tidak berimbang kalau emang mau fokus ke usaha juga. Karena saya merasakan itu ketika apalagi kalau usaha yang sudah berbau menghasilkan profit ya. Iya. Karena saya memulai kan Imlas Project tuh saya mulai dari semester 5 ini itu sudah menghasilkan. Tapi juga anak muda kan mendapatkan uang, wah keren ini. Jadi pada saat itu sempat saya merasakan ketidakseimbangan. Saya lebih kecondong yang sudah menghasilkan uang. Iya. Jadi itu menurut saya itu salah kayak gitu. Kadang-kadang udah asik sendiri, kurang lebih kayak gitu. Jadi lihat porsinya dulu gitu, diseimbangkan. Oke. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Jangan selesaiin sekolahnya, lanjutin usahanya gitu sih kalau Rahmat. Oke, wih, udah rame nih di kolom chat, banyak yang nanya, Kak. Rame Mungkin nih. untuk teman-teman operator bisa di-scroll untuk pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan dari Putu Wisatawan ini tadi udah terjawab ya Kak ya. Apa namanya, udah terjawab sembari kita tadi menjawab pertanyaan dari Irya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah untuk kakak-kakak operator. Oke, mungkin oke, ini ada pertanyaan dari Nikade. Oke. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kakak dengan ada beberapa orang yang mungkin overthinking atau sering mikir kayaknya nggak bisa, tapi mereka punya keinginan untuk menghasilkan sebuah karya, usaha, ataupun memberi manfaat ke banyak orang. Oke, ini kayaknya relate banget nih sama situasi-situasi yang sering kita hadapi. Oh, ternyata pertanyaan dari Nikade Ayu Lestari. Mungkin Ayu Lestari ingin menjawab, ingin bertanya nih Kak, tentang gimana sih caranya kita untuk menghilangkan itu jiwa yang aku nggak bisa, tapi sebenarnya aku punya karya. Kita nggak berani show up, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin pertama aku ingin Kak Rahma nih menanggapi gimana. Ini begitu baca itu wah ngerasa ini ditampar atau gimana ya, ini aku banget ya itu. Jadi kalau Rafa nih awalnya tuh memang mikir kayak saya pengen punya produk sendiri, saya pengen punya usaha sendiri, tapi apa gitu ya, kayak nggak kepikiran. Nah karena itu jadi kalau misalnya ada istilahnya seminar-seminar atau kayak inkubator bisnis itu teman-teman coba ikut aja. Jadi karena jangan berpikiran, awalnya saya juga mikir gitu, wah ini kayaknya orang-orang yang udah punya bisnis aja deh yang boleh masuk. Karena justru itu peluang wadah bagi kita yang cuma punya keinginan tapi nggak tahu gitu ya apa ya yang harus saya buat gitu. Nah dari situ kita belajar, diajar untuk bisa lebih melihat peluang gitu. Yang penting kita punya keinginan dulu kan ya, punya niat. Nah disitulah wadah kita untuk belajar, untuk explore. Nanti pasti di tempat-tempat ya kayak gini nih, seminar-seminar gitu kan, sekedar ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya usaha juga bisa tuh. Jadi ya tempatin diri kita nih sebagai istilahnya gelas kosong gitu ya, ketemu sama orang ini, sharing gitu, dengerin pendapatnya, pasti ada aja hal-hal baru yang bermanfaat untuk kita kembangkan ke depannya. Itu intinya kalau bagi Rahma lebih banyak lebih buka diri, banyak diskusi sama orang, ikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan kewirausahaan gitu. Oke, itu intinya kita harus lebih aktif dan mau untuk mencoba, kurang lebih kayak gitu ya Kak Rahma ya.
Mungkin dari Pamela nih, gimana tanggapannya nih tentang pertanyaan dari Kade Ayu Lestari? Sebenarnya aku cuman overthinkingnya nggak mikir sejelek-jelek, pikirnya yang bisa membangun semangat dalam diri aku. Aku selalu mikir, walaupun yang kayak ini kok kayaknya ini gagal ya, maksudnya aku pernah nyoba lomba dan ini tuh gagal lombanya, tapi itu tuh nggak menutup semangat aku buat terus coba kegiatan yang lain sampai bisa jadi juara. Jadi sama dengan karya kamu, walaupun kamu punya karya dan kamu nggak bisa nggak memiliki sorry, masih terdengar? Oke, Pamela, masih Pamela? Halo? Halo? Halo Pamela? Iya. Masih terdengar? Ya. Saya ulang ya, mungkin saya itu juga orangnya overthinking, cuman overthinkingnya ke arah yang positif, di mana kamu harusnya membuat negatif pikiran kamu itu menjadi semangat kamu, seperti itu. Jadi jangan takut untuk coba, jangan takut untuk show ke mereka bahwa karya kamu bermanfaat ke banyak orang, gitu. Lebih ke percaya diri dan tunjukkan ke mereka. Jangan takut, guys. Oke, jangan takut katanya guys. Itu pesan dari Pamela. Intinya kalau poin dari yang aku tangkap dari Kak Rahma maupun Pamela ini, intinya jangan takut untuk mencoba. Kalau Kak Wendy sendiri setuju atau enggak nih sama pernyataan? Setuju banget. Tapi kalau bagi saya pribadi, sebelum jangan takut, ada hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Apa itu Kak? Pertama, dari diri kita sendiri dulu. Beralih ke motif atau motivasi kita melakukan usaha itu apa. Jika motivasi kita kuat, pasti istilah yang jangan takut itu akan muncul. Itu yang pertama. Jadi motivasi sangat penting. Tanamkan motivasi sebesar-besarnya dulu sebelum melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari kata namanya research, atau janganlah kita menyebut riset seperti kayak kita melihat kondisi lingkungan atau mencari peluang. Kita udah punya kreatif, lalu kita lihat peluangnya. Kalau memang dia memiliki peluang yang bagus untuk dijual, untuk dipublishkan, ya udah digaskan saja kayak gitu. Yang ketiga, larinya ke jangan takut itu, karena kalau takut pasti berhubungan dengan masalah. Nggak ada usaha di dunia ini yang bisa berkembang tanpa masalah. Jadi mindset kita terhadap masalah itu harus dirubah. Jangan menganggap masalah itu sebagai sebuah batu sandungan, tapi jadikan masalah itu adalah sebuah alat untuk kita memperbaiki diri. Sehingga kalau 3 hal tadi sudah kita tanamkan, mental wirausaha itu akan muncul. Itu kuncinya bagi diri saya sendiri. Oke, jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan ya teman-teman, tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan. Kita lebih improve diri untuk kita lebih berkembang, kurang lebih seperti itu. Ke mungkin nih ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat dari Nur Rahmadi Afidz. Izin bertanya, kan tidak semua orang tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Semisal di daerah saya, orang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, boro-boro memulai bisnis. Jadi bagaimana kami juga bisa mencoba untuk berwirausaha? Jadi mungkin pertanyaan dari Rahmani ini lebih ke gimana nih cara kita untuk menentukan modal dari berwirausaha, mungkin Kak ya. Karena kaitannya sama socialpreneur itu, kita berbicara tentang entrepreneur, meskipun usaha pasti ada modal ataupun apa sih awal mula dana-dana yang kita dapatkan, seperti itu. Mungkin Pamela nih bisa menanggapi pertanyaan dari Rahmani pertama. Oke Pamela, silahkan. Terima kasih pertanyaannya dari Nur. Jadi ya, Nur Rajmani. Jadi jujur aja, aku kalau dari modal yang aku kumpulin pertama ini, dulu juga aku nggak ada modal, teman-teman. Jadi aku dulu mikir gimana sih caranya buat dapetin uang, karena kalau mau buat site kan harus ada modal ya. Jadi waktu itu ada lomba-lomba, dimana lombanya itu selain mengasah kemampuan aku dan juga bisa membuat usaha ini jadi terlaksana gitu. Contohnya ada lomba usaha A. Jadi teman-teman bisa ikutin usaha teman-teman di sana dan
kebanyakan dan sebagian besar itu kegiatannya itu dapat memberikan modal gitu ke teman-teman. Jadi intinya adalah kalau ada peluang di mana kamu bisa mendapatkan modal, ya coba aja gitu. Siapa tahu itu memang rezeki kamu dan kamu bisa memulai bisnis. Jadi yang pertama kamu harus ada keinginan kamu untuk memulai usaha. Yang kedua, modal itu bisa dicari teman-teman. Modal itu bisa dicari dengan kamu melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kamu dengan mengikuti lomba atau seperti yang kakak-kakak ikuti, yaitu mengikuti inkubator. Kan itu salah satu cara agar kamu bisa mendapatkan modal. Oke, oke, Nur Rahmani, mungkin dari Pamela tadi, modal itu memang itu menjadi satu hal dasar yang harus ada ketika kita mau memulai usaha, tapi itu juga bukan satu hal yang harus kita patok, harus kita dalami dan harus ada gitu. Itu bisa kita cari seiring berjalannya waktu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari Kak Rahma atau Kak Wendy, setuju nggak nih sama pendapat dari Pamela? Iya, Setuju banget. setuju banget cari. Oke, mungkin nih Kak, karena dari di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk lagi, dan mungkin sambil menunggu, aku pengen ngasih pertanyaan satu lagi nih mungkin untuk Kak Wendy, Kak Rahma, ataupun untuk di Pamela. Oke, kalau dari Kak Wendy, Rahma maupun Pamela ini melihat apa sih hal atau wadah seperti apa nih yang harus ada untuk mewadahi pengembangan dari socialpreneur oleh kaum muda sendiri. Wadah seperti apa yang harus disediakan baik oleh pemerintah, organisasi, maupun mungkin wadah yang dibentuk oleh anak muda sendiri. Wadah seperti apa nih yang kira-kira diperlukan oleh anak muda dalam pengembangan socialpreneur sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Wendy mungkin. Oh iya. Kalau kita berbicara masalah socialpreneur itu banyak wadah sebenarnya. Tapi harus ada yang bertanggung jawab untuk menyediakan wadah itu. Kalau kita berbicara masalah pemerintahan mungkin terlalu tinggi ya, bapak-bapak itu mungkin mereka punya urusan yang lain. Tapi hal yang paling penting adalah dari diri kita sendiri itu atau dari lingkungan kita itu adalah di organisasi. Jadi sebenarnya organisasi ini memiliki peran penting untuk membentuk karakter. Contohnya dulu pada saat saya SMA saya mengikuti Paskibra, saya mengikuti bola segala macamnya. Dan pada saat saya kuliah saya mengikuti juga ada himpunan mahasiswa pariwisata Indonesia. Jadi kan di sana kan kita memiliki relasi yang banyak dan kita bisa melihat bagaimana paradigma teman-teman kita dari berbagai daerah. Nah, dari komunikasi yang seperti itu muncullah kesadaran, oh ternyata orang di daerah sana gini ya permasalahannya. Terus kan kita sering ada kegiatan di daerah Bali, daerah Sumbawa, NTT. Jadi kita sering-sering ke sana main-mainnya. Jadi kita melihat ternyata masyarakat di sana kekurangan ini. Kalau di sana kalau di sini ternyata masih ada kurang di bagian hal yang seperti itu misalnya. Kalau saya pribadi, saya muncul itikat atau niat baiknya untuk mengembangkan socialpreneur itu dari organisasi. Jadi organisasi sebenarnya jika memiliki tatanan yang bagus, ADART segala macam yang memiliki tujuan yang bagus itu sangat memberikan dampak positif sekali pada kita kaum anak muda untuk membentuk hal-hal seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Kak Wendy ini teman-teman salah satu hal atau wadah yang perlu ada sebagai pengembangan potensi socialpreneur dari anak muda sendiri adalah selain ada lembaga khusus mungkin yang bisa dibentuk oleh pemerintah, juga melalui organisasi-organisasi mungkin. Kalau dari Kak Rahma sendiri nih bagaimana menurut Kakak? Ini pertama kalau kita mau menumbuhkan jiwa sosial dulu kan ya, awalnya dari jiwa sosial ya. Itu tadi kayak yang dibilang Kak Wendy kurang lebih gimana kita ikut suatu komunitas atau organisasi, ikut itu dulu. Jadi kayak kita jiwa sosialnya tuh pasti bakal seiring berjalannya waktu bisa tumbuh dan lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk wirausaha sendiri sekarang ini kan banyak ya, udah ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan gitu. Jadi kalau bagi saya itu sebenarnya udah ada wadah buat kita gimana kita bisa nyari gitu ya hal-hal kayak gitu. Di ini juga di sosial media udah banyak juga info-info mengenai lomba-lomba kewirausahaan atau startup atau pitching competition gitu kan. Jadi coba untuk ikutin lombanya. Banyak kan lomba sekarang nggak harus berbayar ya, banyak lomba gratis. Jadi itu sebenarnya wadah dan juga peluang bagi kita untuk mengembangkan diri gitu. Selain kita sudah
aktif organisasi atau komunitas gitu ya di sekolah, ikut juga tuh kompetisi-kompetisi kayak gitu. Terus sekarang juga banyak kan ya festival-festival, pameran. Nah, jangan males tuh buat datang ke sana, terus cari relasi dari sana gitu kan. Pasti ada aja info-info mengenai pelatihan tadi atau kelas-kelas tadi untuk kita belajar lebih lanjut gitu. Oke, tadi selain Kak Wendy bilang ada baik ada lembaga khusus yang dibentuk organisasi, Kak Rama berkata salah satu wadah potensi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melalui pelatihan, seminar, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari Pamela sendiri bagaimana? Halo Pamela? Halo? Halo, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, mungkin Pamela sebagai wadah gitu untuk pengembangan socialpreneur ke depannya, apa sih kira-kira yang perlu disediakan untuk kaum muda supaya ada wadah khusus gitu yang dapat mengembangkan socialpreneur ini sendiri? Dari Pamela mungkin gimana menurut Pamela? Dari aku sendiri, pentingnya wadah itu penting banget sih. Contohnya kan ya zaman sekarang itu ternak uang, gimana untuk investasi itu kan itu juga sebagai wadah ya. Dan sebenarnya udah ada sih wadah untuk socialpreneur ini, tapi yang menjadi kendala adalah gimana kamu untuk mencari wadah tersebut, jadi peluang tersebut. Itu koreksinya dari kita ya, maksudnya dari pihak yang ingin mencari wadah. Tapi untuk yang menyediakan wadah, aku harap sih pemerintah juga sebagai penyedia, sebagai wadah agar menyediakan wadah tersebut untuk generasi muda lebih banyak berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang pastinya untuk mengatasi isu-isu yang ada seperti itu. Jadi dari pemerintahnya agar menyediakan wadah dan dari kitanya agar juga melihat peluang-peluang dan wadah tersebut. Jadi jangan menjadi generasi muda yang pasif, aktif-aktiflah mencari informasi-informasi atau wadah-wadah seperti itu. Jadi dua bagian harus aktif semua. Oke, jadi salah satu wadah yang memang memiliki potensi untuk mengembangkan biosocialpreneur itu adalah ada lembaga khusus yang mungkin bisa dibentuk oleh pemerintah melalui organisasi atau komunitas, dan tentunya kita yang aktif untuk mencari pelatihan, seminar maupun lomba-lomba, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin kita masih memiliki waktu. Mungkin dari pertanyaan yang masuk lagi ada 2 pertanyaan, mungkin itu bisa aku langsung ringkas gitu. Kayaknya ini adalah inti pertanyaannya itu sama. Jadi ini membahas tentang legalitas ataupun izin usaha nih. Oke, kita ya sebagai mau mengembangkan socialpreneur, ada hubungannya dengan sosial atau masyarakat, pasti kita perlu yang namanya izin usaha gitu, supaya nggak ilegal kalau lebih seperti itu. Karena mungkin baik dari Pamela maupun Kak Rahma masih dalam proses ya. Mungkin kita bisa lebih tanya ke Kak Wendy nih yang mungkin sudah memiliki izin usahanya. Bagaimana nih Kak kalau tanggapan dari Kak Wendy? Ya, izin usaha itu sangat penting sebenarnya. Selain sebagai legalitas, itu juga menunjukkan bahwa kita itu bergerak sebagai insan yang profesional kayak gitu. Kalau Indonesia Project, alhamdulillah dari tahun 2021 itu sudah memiliki legalitas. Pertama kita mengurus itu di Dinas Perizinan Terpadu yang ada di kabupaten kami di Lombok Tengah namanya, dan saja juga kita mengurus ke camat. Dan sekarang enaknya ya negara itu sudah memfasilitasi sehingga kita kalau ingin membangun usaha yang bersifat menengah atau mikro kecil itu kita tidak perlu ke kantor dinas seperti yang tadi disebutkan. Sekarang ada namanya platform oss.go.id. Jadi kalau teman-teman nih yang punya usaha yang bersifat kecil dan menengah bisa buka Google-nya, nanti searching, nanti teman-teman di sana bisa melihat bagaimana alur pendaftarannya, sehingga nanti kita mendapatkan dua lembar kertas. Yang pertama namanya surat izin usaha, yang kedua adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu akan kita dapatkan. Tadi juga saya baca masalah pajak ya. Tentunya pajak itu sangat penting. Selain hal yang tadi penting, apa pentingnya legalitas serta pajak atau NPWP itu, pentingnya juga adalah ketika kita ingin
menggarap suatu project yang besar. Contohnya seperti saya nih, saya kan sudah mulai masuk ke instansi-instansi gitu. Jadi itu sangat mendukung untuk, kalau kita nyebutnya kan kita main tender gitu ya. Jadi itu sangat diperlukan data-data seperti itu. Jadi itu memang sangat penting sih. Cara-caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kita kan anak milenial tuh Iya. bisa searching lebih di Iya. internet seperti apa. Oke, Gabri Wendy dan Kak Muhammad mungkin itu bisa jadi share pengalaman sedikit nih dari Pak Wendy tentang bagaimana mengurus legalitas usaha dan tentang perpajakan dari usahanya itu sendiri. Mungkin operator mungkin bisa dibantu untuk ada pertanyaan lagi sepertinya di bawah. Kita masih memiliki waktu. Oke. Sekarang dari Pipin Lu. Sekarang kan semua serba digital. Apakah Kak Wendy, Kak Selai, namanya itu Kak Rahma, bukan Kak Selai, Kak Selainas, namanya Kak Rahma ya teman-teman. Yang lain Kak- disebut ya. Kak Wendy, Kak Rahma, dan Kak Pamela punya strategi digitalisasi bisnis sendiri gitu. Ya. Oke, ini ada kaitannya nih sama materi kita kemarin tentang digitalisasi, dan kita bahas tentang socialpreneur, apalagi kaum muda pasti sangat erat gitu kaitannya sama digitalisasi bisnis. Mungkin karena tadi udah Kak Wendy nih yang menanggapi tentang perizinan, mungkin aku bakalan kasih kesempatan ke Pamela mungkin dulu untuk menanggapi bagaimana adakah strategi digitalisasi bisnis dari socialpreneur gitu yang Pamela sudah lakukan. Jadi perkembangan teknologi itu kan zaman sekarang udah pesat banget ya teman. Jadi mungkin dari jualan itu udah semuanya bisa lewat online. Jadi itu yang kita manfaatkan. Jadi kita mau menggunakan platform seperti Shopee, apalagi TikTok sekarang. Dan Instagram itu kita gunakan sebagai media penyalur informasi produk yang kita jual kepada pelanggan. Gitu. Contohnya media yang sekarang lagi booming itu TikTok teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada usaha, teman-teman bisa banget posting atau buat video dan posting di TikTok, dan itu benar-benar menurut aku pengaruhnya sangat besar dengan produk yang kamu jual. Dan strateginya itu teman-teman, jadi teman-teman platform-platform yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang yang bisa kalian gunakan untuk menyalurkan informasi dari produk kalian ke konsumen seperti itu. Oke, jadi Vivien kalau dari Kak Pamela sendiri untuk strategi digitalisasi bisnisnya itu melalui platform itu yang lagi hits gitu di kalangan masyarakat. Nah, sekarang ya Instagram, TikTok kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kak Rahma sendiri nih gimana Kak untuk digitalisasi bisnis ini? Ya, tadi singkat udah disampaikan sama Pamela. Kita kan udah banyak sosmed ya sekarang, ada Facebook lah, bisa Instagram, TikTok, lewat WhatsApp juga bisa tuh jualan kan. Jadi yang salah satu ya yang bisa kita tempuh tuh lewat iklan ya, ya Facebook Ads, terus Instagram itu. Jadi ads gitu iya itu salah satu yang memang perlu kita beriklan di sana supaya produk kita lebih bisa dikenal oleh banyak orang gitu kan. Selain kita memang secara langsung di sosial media kita gitu kan, selain share-share biasa kan lewat sosial media, perlu kita untuk iklan gitu kan. Ada yang mikir nggak mau bayar iklan gitu, tapi ya itu salah satu effort ya, kalau mau hasil yang lebih harus punya effort yang lebih juga kan gitu. Jadi digitalisasinya ya lewat sana gitu, buat konten-konten yang menarik juga, lihat-lihat tren apa ya bisa di Twitter, TikTok gitu kan. Terus sekarang buat konten yang sesuai gitu. Mungkin selain dari platform media sosial nih, Vivien, kalau dari Kak Rahma mungkin bisa lewat ads gitu, Google Ads dan sejenisnya, mungkin iklan-iklan seperti itu. Kalau dari Kak Wendy sendiri bagaimana untuk digitalisasi bisnis? Kalau digitalisasi bisnis Inlas Project saat ini hanya menggunakan satu media sosial dulu, yaitu Instagram. Kenapa tidak yang lain? Karena kita itu mau fokus dalam satu dulu gitu. Karena percuma nanti kalau banyak tapi nggak bisa efektif. Mau branding lewat satu medsos. Nah, satu medsos, tapi tentunya caranya harus jelas kayak gitu. Jangan hanya sekedar mau posting kayak gitu. Yang pertama, yang penting adalah harus ada orang yang memang memahami bermain Instagram itu seperti apa. Menjadi seorang admin itu harus bagaimana. Kalau kita melihat
selain konten yang harus dipersiapkan, juga penting kita memahami tentang kapan waktu postingan yang bagus Iya. dan hashtagnya Iya. yang tepat sesuai dengan usaha kita. Itu kan nanti berpengaruh kepada ini ya, Reach jangkauan, dari- reach-nya dia itu sangat berpengaruh, itu sangat penting. Selain itu juga dalam memvisualisasikan produk kita juga penting. Sekarang itu tergantung dari positioning serta targeting kita. Segmentasi kita siapa? Kalau memang segmentasi kita anak muda, ya desain visualisasinya harus disesuaikan juga Iya. seperti itu. Itu memang yang sangat penting sih kalau dari strategi. Jadi ilmunya dulu kita tahu, yang hanya sekedar gitu. Biasanya kan kita anak muda keren nih, promosi lewat Instagram, tapi ilmunya tidak didalami dulu seperti Iya. itu. Karena juga sekarang kalau di Imlas Project sendiri, kita juga udah mulai merombak. Kita kan rombak branding kita dari segi logo. Kalau kemarin itu cuma sebatas coret-coretan, kita main dengan warna pink. Sekarang kita rombak dia dengan ada kain tenun sasak seperti yang Iya. tadi, dan warnanya kita lebih ke dominan hitam kayak gitu sekarang. Jadi itu harus dirombak, dipersiapkan. Nah, kalau kita ngomong konten juga, ngeposting juga tidak boleh sembarangan kayak saya bilang tadi, dan itu harus konsisten. Misalnya sehari sekali atau tidak sehari 2 kali, Iya. jangan nanti sekali seminggu nanti enggak. Iya. Konsisten gitu. Benar, karena kalau kita Instagram juga ada seninya kayak gitu ya, kata Iya. orang. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman, salah satu strategi nih yang diberikan oleh Kak Weni itu adalah kita mungkin cukup dulu lewat satu media sosial itu, tapi kita memang benar-benar melalui satu media sosial itu kita memiliki alur yang jelas, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Atau mungkin Mbak Devi tadi kan di atas tuh ada nanya yang ini ya, teman kita yang nanya legalitas. Dia juga tadi kalau tidak salah baca, dia nanya mana yang penting dahulu gitu kan, legalitas usaha atau jalankan usahanya. Kalau saya dari pribadi, jalankan usahanya dulu gitu. Kalau usahanya sudah jelas dan larinya kemana, baru kita mengurus itu, baru kita urus izin usahanya. Jangan nanti izin usahanya ada tapi produknya belum jelas ya gitu. Oke. Itu mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Kak Muhammad Hafiz Rizky tentang hak paten dari suatu brand. Jadi sebelum kita mengurus izin dari usaha, kita harus memiliki hak paten dari suatu brand yang akan kita patenkan. Itu mungkin akan kita urus itu izinnya usahanya, itu kurang lebih kayak gimana? Habis seperti itu ya. Ya benar juga, tapi brand itu harus dikembangkan dulu gitu. Iya. Harus kayak saya bilang tadi, brand itu harus matang dan memang memiliki nilai. Dan jika dia sudah naik, baru dibikinkan hak cipta atau haki gitu kan. Kata nanti ada orang yang menjiplak karena brand kita udah bagus, Iya. itulah pentingnya untuk mendefense kita kayak gitu. Benar Mendefense sekali, sebuah Kak. brand itu. Jadi memang kalau memang brandnya sudah bagus, dan memang sudah terselesaikan dengan baik, saya sarankan untuk membuat haknya kayak gitu, hak ciptanya. Kalau saya pribadi, Imlas Project belum dibikinkan karena saya tahu ini baru 2 tahun. Mengembangkan brand itu tidak bisa 1-2 Iya. tahun. Seperti kemarin saya melakukan benchmarking di salah satu brand yang ada di Bali, dia clothing, dia itu baru 13 tahun dan itu masih mengatakan dirinya ini masih berkembang kayak gitu. Iya. Itu sulitnya mengembangkan sebuah brand. Perlu perjalanan yang cukup panjang, Iya, kurang lebih benar. seperti itu kan. Bagi saya tuh karena brand itu lebih sulit dari produk kayak gitu. Iya. Oh, Karena brand itu tentang image juga kayak gitu. Iya benar banget Dev. Jadi dari kemarin tuh orang selama ini sempat jalan-jalan kan dulu sebelum hadir di hari ini, kemarin benchmarknya ke beberapa tempat usaha gitu ya. Jadi yang teman-teman tadi tanyain juga gimana ya buat mulai usaha, ya itu salah satunya lebih aktif cari-cari untuk diskusi gitu kan gimana gitu. Oke. Oke, mungkin karena dari kolom chat juga ataupun dari teman-teman juga nggak ada yang raise hand kan nih. Mungkin untuk sesi Q&A aku tutup sampai di sini dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri nih panel sesi 4 kali ini, udah nggak terasa nih Kak, kita udah harus mengakhiri panel sesi 4. Padahal kita ngobrolnya seru banget ya dari Nggak kerasa juga. saking serunya kan nih Pamela ya. Oke, yang Frekuensi berbeda kan ya. Iya, satu frekuensi. Oke, mungkin sebelum aku mengakhiri panel sesi 4 dari ini dan memberikan rangkuman, mungkin dari masing-masing pembicara kita bisa memberikan closing statement. Mungkin bisa kita mulai dari Pamela. Mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya. Oke, Pamela, halo? 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 Ya. Oke, bisa menyampaikan closing statement mungkin Pamela.
Kalau dari aku sendiri, kalau kamu punya ide, lakukan aja dulu karena ide itu nggak datang sempurna. Tapi setelah kamu jalani, ide itu akan semakin jelas dan kamu akan menemukan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dan apa yang ingin kamu berikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Mela untuk closing statement-nya. Oke, kita langsung beralih ke pembicara kita yang ada di ruangan luring mungkin ini ya. Dari Kak Wendy mungkin dulu bagaimana closing statement-nya? Closing statement dari saya buat teman-teman yang hadir secara online ini ya, kita itu anak muda dan jangan cepat mengeluh, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan cepat menyerah. Kita itu anak muda memiliki semangat yang tinggi, maka kita lakukan sesuai kita adalah anak muda. Kita lebih energik daripada suhu kita dan seharusnya kita buktikan itu. Dan yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan ya, bagi saya itu sociopreneur atau wirausaha atau bisnis adalah sebuah kebebasan dalam mengekspresikan ide, passion atau bakat dalam bentuk sebuah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan bagi diri kita sendiri, bagi orang terdekat dan bagi masyarakat luas. Dan mari kita anak muda untuk memulai melakukan itu. Yang belum mulai silahkan dimulai dan yang sudah mulai tetap dilakukan, jangan sampai berhenti. Oke, terima kasih Kak Wendy untuk closing statement-nya. Dan untuk pembicara kita yang terakhir nih, gimana nih Kak closing statement-nya untuk hari ini? Bisa disampaikan? Kalau udah mah tutupnya pakai pantun ya. Oke. Kita sama Dewa itu pakai pantun nih. Oke. Di ujung gang ada elang. Remaja cemerlang pandai melihat peluang. Teman-teman kita semua terus belajar ya dan jangan bosan untuk berproses. Oke. Mungkin teman-teman yang ada di online bisa untuk memberikan virtual reaction untuk 3 pembicara kita yang super keren pada panel sesi 4 kali ini. Oke, sebelum aku menutup panel sesi 4 kali ini, aku ingin memberikan sedikit rangkuman dari panel sesi 4, yaitu strategi tentang pengembangan sociopreneur oleh kaum muda gitu. Dari baik Kak Pamela, Kak Wendy maupun Kak Rahma tadi menekankan kalau kita harus mencoba teman-teman, kita harus mencoba dan kita jangan menyerah seperti itu kalau kita ingin memulai suatu usaha. Memang ada banyak rintangan, tapi kita harus menghadapinya, jangan membuat ataupun menganggap itu sebagai suatu hal yang harus membuat kita menyerah, kurang lebih seperti itu. Dan salah satu hal yang mungkin bisa saya highlight juga adalah wadah yang mungkin diperlukan oleh kaum muda untuk pengembangan sociopreneur sendiri adalah selain melalui lembaga khusus yang mungkin bisa dibentuk oleh pemerintah, juga bisa melalui organisasi ataupun dari berbagai pelatihan, seminar yang tentunya perlu peran aktif dari kita sendiri teman-teman. Oke, mungkin untuk panel sesi 4 aku cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, mungkin teman-teman yang online bisa untuk on cam semua dan menampilkan senyumnya yang paling manis untuk sesi dokumentasi mungkin. Oke teman-teman, silahkan on cam dulu supaya pembicara kita yang super keren ini bisa melihat gitu gimana sih wajah-wajah peserta yang sangat antusias di sesi tanya jawab tadi. Mungkin pembicaranya bisa dada-dada dulu. Oke. Kakak-kakak panitia juga ikutan nih mau dokumentasi. Oke, mungkin untuk kakak-kakak panitia yang akan mendokumentasikan, apakah sudah siap? Oke, mungkin aku hitung dari 3, 2, 1. Lagi mungkin next slide mungkin atau bagaimana? Oke, baiklah teman-teman. Demikianlah panel sesi 4 pada hari ini. Mungkin apabila dari teman-teman mungkin ada yang masih pertanyaan yang mengganjal atau bagaimana, mungkin nanti bisa mengontak kita lebih lanjut mungkin lewat Instagram kita ataupun media sosial dari GYC yang lainnya, dan semoga kita bisa membantu untuk menjawabnya. Baik, untuk panel sesi 4 kali ini juga akan aku tutup dengan sebuah pantun. Oke, berbahasa Bali tapi nih. Oke teman-teman. Klungkung Semarapura, nenten lali ngaturan atiti bakti.
Kirang langkung titiang lunas pengampura, puputan titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara.